Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir bersama-sama di sini untuk saling berdiskusi. Saat ini sudah hadir guru kita, Coach Dr. Fahmi, dan juga guru kita Pak Budi Satria Isman. Beliau adalah CEO Micro Investindo dan juga former director dari Coca-Cola Amatil dari SDM. Beliau juga pendiri SBM Pro Indonesia dengan Smart Business Map-nya yang sudah banyak juga dipakai dan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan petunjuk petuah atau sharing dari beliau untuk arahan. Silakan Pak Budi Isman dimulai. Oke. Langsung nih, Mbak Dia, Coach Fahmi. Ya, silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa mendengar semuanya suara saya. Saya coba untuk pakai mic yang ini supaya lebih jelas mungkin bagi teman-teman. Seperti yang dibicarakan oleh beberapa teman dan juga tadi saya kontak dengan Mbak Diah juga. Mungkin malam ini saya lebih mungkin untuk mau sharing aja mungkin soal topik yang kemarin juga sudah saya sampaikan di beberapa feed Instagram saya soal eksekusi, ya, executions di strateginya, kemudian apa fokusnya yang harus dilakukan gitu ya, karena banyak teman-teman mungkin sudah bosan juga mungkin dengan cerita soal COVID-19 ya, krisis ini dan segala macam yang memang sudah tidak bisa kita hindari gitu ya. Jadi kita sudah harus hidup dalam situasi realita yang baru, sehingga kita pun juga harus siap-siap untuk menghadapi tentunya situasi yang baru bagi kehidupan kita maupun tentunya untuk bisnis-bisnis kita yang teman-teman yang punya bisnis tentunya. Nah tentunya sebelum ini saya sampaikan mungkin sedikit background saja bahwa ekonomi dunia ini memang sedang sakit ya, mungkin salah satu yang terparah dari 100 tahun yang pernah ada mungkin di dunia ini. Bukan hanya kita saja sih sebetulnya, memang globally ekonomi ini memang sedang bermasalah. Jadi masalahnya sebetulnya sudah ada 4 hal yang menumpuk-numpuk ya. Apa yang menumpuk itu? Tahun 2000 saya kebetulan sudah pernah menjalani 4 krisis. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah, mungkin saya sudah tahun 87, 88 waktu saya masih di Amerika. Saya waktu itu masih bekerja di perusahaan minyak waktu itu. Kemudian kita kena krisis yang namanya Black Monday. Nah itu cukup parah, terutama untuk investor-investor yang di Amerika, juga Eropa, dan juga ada dampaknya ke Asia. Kemudian 98, 97, 98 sebetulnya bagi Indonesia itulah mungkin yang paling parah ya, yang pernah saya alami. Karena pada saat itu krisis yang membuat kita sendiri minus ya pertumbuhannya, ya dolarnya luar biasa melonjaknya, dan segala macamnya. Kemudian 2007-2008 juga ada krisis gitu ya. Jadi kayaknya hampir setiap 10 tahun ya ada krisis gitu. 2007-2008 dimulai krisis mortgage ya di Amerika yang akhirnya berdampak juga ke seluruh dunia. Nah, tapi 2 tahunan belakangan ini sebetulnya kita masih belum terlalu pulih perekonomian dunia ini. Nah, karena apa? Karena memang situasi di dunia ini sudah sangat berkaitan, dan kebetulan Amerika mendapatkan presiden yang baru, Donald Trump, yang memang policy atau kebijakan-kebijakan dia berbeda, sehingga dia seolah-olah akan terus-menerus tentunya perang dingin dengan Cina. Jadi kalau dua
perekonomian dunia yang besar, yaitu perang dagang, sudah pasti yang lain-lain pasti flu dan batuk ya negara-negara lain. Nah, ditambah lagi sebelum krisis yang kesehatan dunia ini, sebetulnya ada krisis kecil yang mungkin tidak terlalu diperhatikan orang, itu adalah perang minyak sebetulnya antara Arab Saudi dengan Rusia, ya, yang mengakibatkan Saudi Arabia menurunkan ya harga minyaknya sehingga menjadikan masalah baru untuk beberapa kategori bisnis. Nah, ditambah dengan krisis yang sekarang ini ada, sebetulnya krisis ini sangat berbeda dengan krisis-krisis 3 krisis yang lain yang pernah saya alami. Nah, perbedaannya adalah sebetulnya kalau di tahun 2098 ya, 2007-2008 ya, itu kita perekonomian kita itu masih bisa terbantu karena adanya UMKM yang terus-menerus bergerak gitu ya. Karena hampir 57% ekonomi kita ini sebetulnya digerakkan oleh UMKM dan hampir 97 atau 98% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia itu bekerja di UMKM. Nah, 2007-2008 kita masih bisa selamat gitu ya. Karena ya salah satunya adalah ekonomi domestik kita. Nah, persoalannya sekarang bukan soal ekonomi globalnya saja. Ekonomi domestik kita sendiri juga tidak bisa jalan karena masalah penyakit atau virus COVID-19 ini. Nah, ini sudah terjadi sebetulnya. Jadi kita tidak perlu tentunya meratapi dan segala macam. Namun saya pikir kita harus mau menerima realita ini, sekaligus juga mempersiapkan diri era yang baru, apapun namanya ya. Orang bilang ini the new norm, norma yang baru, apapun. Ya, tahun 98 ada norma baru. 2007-2008 ada norma baru ya. Sekarang ada norma baru. Nah, untuk itu makanya saya ngambil topik kali ini supaya tidak lagi membahas soal apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang sekarang, tapi ada hal-hal yang menurut saya mungkin bagi para entrepreneurs dan juga para pengusaha yang mungkin ada manfaatnya kita diskusikan malam ini atau kita sharing malam ini, yaitu mengenai eksekusi. Nah, kemarin saya buka-buka buku lama saya dapat buku yang dari Larry sama Ram Charan ya. Nah, buku itu mengenai eksekusi ya. Eksekusi di situ relevansinya dengan situasi kita sekarang, baik pada saat kita menjalani situasi ini maupun nantinya setelah kita selesai mungkin ya masalah kesehatan ini gitu ya, sangat-sangat erat. Terutama bagi para pengusaha atau para pemimpin-pemimpin yang mempunyai organisasi. Nah, kenapa saya bilang begitu? Mungkin banyak orang membahas secara secara normalnya itu adalah management skills ya, atau skills manajerial yang dibutuhkan untuk mengeksekusi. Tapi nyatanya di dalam research-nya atau penelitiannya Larry dan Ram Charan ini, ya, banyak sekali orang yang sebetulnya tidak paham sebetulnya apa yang sebenarnya eksekusi yang benar dan baik itu. Jadi excellence in execution itu banyak orang yang nggak terlalu paham. Mereka pikir mungkin cukup saya membuat rencana, lalu saya punya organisasi, saya punya tim, lalu saya suruh mereka mengerjakan, lalu saya monitor, selesai sudah. Ya. Ternyata tidak seperti itu. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar, yang pintar-pintar, orangnya juga mahal-mahal, kompetennya luar biasa, gitu, tapi gagal mengeksekusi. Jadi bukannya mereka nggak paham sebetulnya, tetapi ada hal-hal yang menurut Larry dan Ram ini yang missing atau missing link-nya ya, yang ada yang hilang di antaranya itu, kenapa akhirnya apa yang direncanakan itu akhirnya tidak tereksekusi dengan baik. Nah, apa relevansinya dengan kita malam ini kita sharing ya? Karena saya yakin teman-teman semuanya sekarang ini sedang istilahnya itu scrambling istilahnya bagi saya, lagi kiri kanan berusaha survive, berusaha untuk menyelamatkan diri ya.
membuat rencana baru, membuat plan baru, membuat strategi baru dan segala macamnya. Tapi ujung-ujungnya kalau kita nggak bisa melaksanakan atau mengeksekusi apa yang kita rencanakan itu, maka tidak akan optimal hasilnya, tapi sekaligus juga mungkin juga malahan gagal hasilnya. Nah, makanya relevansinya ada. Itu satu, dari sisi yang sekarang kita sedang mencoba menyelamatkan diri. Tapi yang kedua, relevansinya bagi saya adalah sebetulnya adalah setelah ini, gitu ya, setelah usainya mungkin badai ini, dengan norma-norma yang baru, tentunya kita harus cepat-cepat menyesuaikan diri bisnis kita. Nah, menyesuaikan itu berarti mungkin saja kita harus mempunyai strategi yang baru. Mungkin saja kita harus mempunyai rencana yang kemarin totally berbeda sama sekali, ya, tidak sama sekali. Nah, oleh karena itu, saya pikir ada bagusnya ya untuk kita bahas itunya. Nah, dari sisi saya sendiri, dari pengalaman saya selama ini, lalu saya lihat apa yang disampaikan oleh Larry dan Ramcharan itu dalam buku Execution-nya itu, sebetulnya sangat relevan dan sangat tepat. Itu pengalaman saya selama 30 tahun, saya bekerja ya di perusahaan-perusahaan, hampir 100% saya bekerja di perusahaan asing dan besar-besar. Nyatanya ada perbedaan antara organisasi yang bisa mengeksekusi dengan baik dan yang tidak. Nah, apa itu pilar-pilar yang harus teman-teman mungkin pikirkan? Ada 3 yang sebetulnya yang disampaikan oleh Ramcharan ini. Pertama adalah ada pilar strategi gitu ya. Jadi di dalam eksekusi, dalam proses mengeksekusi itu, kita harus punya strategi yang memang bisa dilakukan eksekusinya. Jadi kadang-kadang ini banyak mungkin orang salah kaprah gitu. Salah kaprahnya karena pikir, oh saya sudah punya strategi, saya sudah rencana. Tapi kalau rencana itu sendiri memang tidak bisa untuk dieksekusi, jadi mau sehebat apapun orangnya, ya mungkin nggak bisa dieksekusi. Jadi dalam membuat strategi pun, kita harus berpikir strategi ini bisa dieksekusi atau tidak. Nah, itu satu pilarnya. Lalu yang kedua, pilarnya adalah soal people atau SDM, orang. Makanya hampir di setiap workshop saya, di meeting, di advisory atau coaching dan mentoring, saya adalah people person. Saya adalah orang yang percaya bahwa organisasi itu hanya bisa berhasil kalau kita bisa berhasil mempunyai tim yang kuat dan baik yang bisa mengeksekusi. Jadi nanti ada pilar 2 ini yang saya agak ceritakan sedikit. Lalu pilar yang ketiga yang disampaikan oleh Ramcharan adalah untuk mengeksekusi strategi dengan orang yang tepat, kita juga harus mempunyai bisnis proses operation, ya, operasionalnya, yang betul-betul bisa membuat eksekusi itu terlaksana dengan baik. Nah, itu pilarnya. Ya. Nah, pilar itulah yang mungkin saya ingin bahas ya sedikit di sini, sehingga nantinya saya bisa bicarakan. Kalau saya diperbolehkan, saya boleh share screen nggak, Mbak Dia? Bisa Pak, silakan. Oke, saya share ya. Ya, sudah menjadi info. Oke, saya share aja. Oke, untuk teman-teman mungkin dari 3 pilar tadi itu ya saya turunkan ya. Kalau kita lihat diturunkan ya, ada tadi pilar strategi tadi itu ya. Kemudian ada pilar people-nya, jadi orang yang akan mengeksekusi itu. Lalu pilar yang ketiga itu adalah mengenai operations-nya, bisnis prosesnya ya. Nah, untuk menjalankan ya di pilar itu, maka menurut Ramcharan ada 7 perilaku organisasi itu yang harus mereka punya gitu ya. Nah, apa saja itu ya? Pertama, soal know your people and know your business. Jadi pada saat kita membuat strategi, membuat misalnya rencana baru, misalnya setelah krisis ini, ataupun kita mau pivot, atau mau divergent, dan segala macam, kita harus paham bisnis kita dulu. Gitu. Jadi luar dalamnya. Nah, saya dalam pertemuan saya, dalam mentoring, coaching, dan juga di workshop, banyak sekali yang saya temui teman-teman tahu bisnisnya, bisa menjalankan bisnisnya, tapi sebetulnya tidak paham betul luar dalam bisnisnya itu apa.
Nah, sehingga kalang kabut dengan situasi sekarang. Plus, know your people. Apakah Anda paham betul siapa orang Anda? Who's who-nya, ya, who's who-nya, ya. Karena apa? Karena kalau kita membuat strategi, ya, sama dengan kalau saya mengajar biasanya. Saya biasanya mengajar, saya mencoba memakai bahasa yang paling sederhana. Karena saya mengasumsikan orang tidak paham. Jadi artinya apa? Dalam kita membuat strategi pun, kita harus tahu dulu orang kita. Kalau orang kita nggak akan mampu melakukan itu, mungkin kita harus mempunyai strategi yang menyesuaikan diri dengan kemampuan orang-orang kita. Jadi itu satu, ya. Kemudian yang kedua adalah soal insist on realism. Jadi di dalam buku itu mengatakan kita harus realistik dengan situasi sekarang, gitu ya. Jadi jangan juga terlalu apa ya, bermimpi yang sebetulnya situasi sekarang ini tidak realistik lagi. Nah, banyak saya lihat teman-teman yang apalagi yang tipikalnya authoritarian, ya, yang apa ya namanya, ya. Pokoknya gue maunya tumbuh 100% tahun depan. Wah, tumbuh 50%. Gimana caranya, Pak? Ya, lu yang mikir, kan gue bayar lu untuk mikir gitu. Ya, saya bilang, iya juga sih, ya. Tapi sehebat apapun orang itu, kalau cuman kita mengatakan yang mungkin nggak realistik, ya, dengan situasi kita sekarang nggak realistik, supportnya tidak ada, misalnya dana juga tidak ada, sehingga kita nggak realistik. Jadi akhirnya gagal. Makanya orang bilang, kok gagal ya? Padahal saya sudah kasih perintah, saya kasih motivasi dan segala macam. Realistis itu harus ada. Nah, yang ketiga adalah clear goals dan priority. Kayaknya gampang. Banyak orang, oh tuh semua orang tahu Pak Budi, nenek juga tahu itu, kita harus clear goal. Tapi kalau saya lihat organisasi yang saya dalami, saya coach, mentor, kagak tahu itu. Jadi cuman teori doang, gitu ya. Clear goal, apanya yang clear goal? Prioritasnya aja juga nggak jelas, gitu ya. Jadi misalnya, oh saya mau mencapai omset sekian, caranya bagaimana? Cuman omsetnya aja, kan itu ya. Kalau memang iya, lalu orang mendapatkan omset nggak ada profit, lalu mau gimana, kan gitu ya. Nah, priority-nya yang mana? Jadi kalaupun ada clear goals, dan banyak sekali saya lihat teman-teman goals-nya banyak banget, sehingga bingung orang. Kalau saya sih, saya di Danone, saya di Coca-Cola membuat strategic plan ini perusahaan besar kita cerita, nggak pernah lebih dari 4. Ya, nggak pernah lebih dari 4 fokus area-nya. Karena nggak bisa diingat orang, gitu ya. Cuman turunan dari 4 itu banyak banget. Semua orang akan terlibat, kan gitu. Nah, jadi identify clear goals dan priorities. Lalu apa? Follow through. Loh, follow through itu apa? Ya, apa? Tindak lanjut. Lah, iya Pak, kan nenek juga tahu tuh Pak. Kan harusnya begitu manajemen, kan gitu ya. Lah iya, tapi kenapa enggak juga, kan itu persoalannya, kan itu ya. Jadi kita tahu, kita ada follow through. Follow through-nya apa, kan itu. Nah, ada orang bilang, Pak, yang penting kan saya sudah monitor, Pak. Lalu monitornya bagaimana? Ya pokoknya hari Senin kemarin saya baru telepon sama mereka, gimana? Saya follow through, saya tindak lanjuti gitu, apa yang harus saya lakukan. Saya bilang, ya enggak. Follow through di dalam eksekusi yang benar, itu adalah menjadi sebuah institusi, istilahnya saya. Harus dijadikan sebuah kebijakan, harus dijadikan sebuah institusional proses. Jadi proses yang sudah ditanamkan di dalam organisasi, ya, sehingga follow through itu bukan hanya ad hoc. Kapan saya ingat saya follow through. Tidak, itu adalah sebuah kewajiban, sebuah proses yang kualitasnya dari follow through itu juga harus ada. Ya, nah, itu kenapa banyak juga yang gagal. Lalu berikutnya adalah reward the doers. Ya, bagaimana kita mereward doers itu? Siapa sebetulnya yang mengeksekusi ini, kan gitu. Nah, tapi ya Pak, kan itu juga ya biasa aja Pak. Saya juga mengerti itu, kan itu ya. Jadi ini yang Ram Charan bilang, apa yang dia sampaikan itu sebetulnya bukan hal yang baru, tetapi elemen dari cara mengeksekusi itu yang jadi problem. Nah, reward the doers itu bagi saya adalah kita juga harus paham sebetulnya bagaimana kita link, ya, bagaimana menghubungkan antara strategi kita dengan orang kita, dengan operation tadi itu yang 3 pilar itu.
Nah, di antaranya itu ada reward-nya atau punishment-nya, apapun Anda namakan ya, reward dan punishment. Supaya apa? Supaya orang-orang yang betul-betul yang mengeksekusi itu disesuaikan tentunya dengan strategi yang ingin kita jalankan. Saya kasih contoh, waktu itu saya di Coca-Cola ya. Pada saat kita meluncing fresh tea waktu itu ya, teh ya, karena kita waktu itu pengen beli teh botol, tapi nggak mau dijual teh botolnya ini ya. Saya 10 tahun saya negosiasi sama Yosef anaknya Pak Sosro waktu itu, tapi akhirnya nggak mau dijual. Akhirnya ya kita bilang ya udah, kalau Anda nggak mau jual atau berpartner dengan kita, ya akhirnya kita harus buat teh sendiri. Maka kita keluarkan yang namanya fresh tea. Nah, fresh tea ini menjadi sebuah strategi baru karena apa? Coca-Cola waktu itu ingin melebarkan sayapnya karena mereka tahu kalau mereka hanya tergantung ke minuman yang berkarbonasi ya seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, itu masa depannya tidak akan terlalu baik. Makanya mereka harus ekspansi ke kategori yang nomor 2 terbesar di Indonesia selain dari air adalah teh gitu ya. Nah, makanya waktu kita meluncurkan strateginya kita harus meluncurkan kategori yang baru ya seperti teh, maka kita menyesuaikan dengan eksekusinya. Lalu kita sesuaikan dengan reward-nya. Jadi misalnya gini, karena kita mau push fresh tea, maka bonusnya, sistemnya, insentifnya untuk fresh tea itu kita perbesar. Jadi karena apa? Karena kita mau push strateginya untuk mengembangkan kategori yang baru. Ini contoh-contoh yang saya bilang tadi itu, yang antara link antara strateginya, people-nya, baik reward-nya, kompetensinya, kemudian operations-nya, bagaimana melakukan itu. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya expand people's capability. Jadi selain dari kita mencari orang-orang, kita harus paham orang-orang kita ini yang mana yang betul-betul nantinya itu bisa dengan kita mungkin setelah selesainya COVID ini. Karena ini kesempatan juga sebetulnya untuk bisnis-bisnis, ya teman-teman yang punya bisnis, ya. Pada saat kita sakit seperti ini, inilah kesempatan yang paling baik untuk kita melihat ke dalam, ya. Siapa sebetulnya orang-orang ini? Apakah mereka itu kita bayar mereka 100 tapi mereka kerja hanya menghasilkan 50. Nah, kalau begitu untuk apa mereka? Itu pertanyaan saya. Ya, artinya kita cerita komersialnya dulu ya, rasionalnya. Kalau soal hati, nurani dan segala macam, oke, itu tentunya kita pertimbangkan nanti ya. Tapi yang rasionalnya dulu ya. Kemudian siapa yang punya potensial untuk bisa menjadi tim inti kita setelah COVID ini misalnya ya. Itu kita harus. Nah, ini orang-orang yang mungkin kita harus expand ya, orang-orang ini supaya mereka itu siap nantinya menjalankan strategi yang baru, mengeksekusi strategi yang baru. Nah, terakhir yang saya mau share juga adalah yang menurut Ramcharan itu adalah know yourself ya. Nah, ini pengalaman saya pribadi juga dan banyak teman-teman yang saya lihat sebagai CEO dari perusahaan-perusahaan besar ya. Kadang-kadang kita di puncak itu ya, termasuk saya gitu ya. Jadi waktu saya jadi CEO itu, kita ini kadang-kadang egonya kan tinggi ya. So, itu normal ya. Jadi nggak ada orang yang nggak punya ego, nggak yakin saya gitu ya. Cuman kalau kita nggak tahu ya diri kita dan tidak berusaha cari tahu siapa kita, bisa-bisa strategi kita, rencana kita, ya apa yang kita putuskan itu menjadi bencana. Karena apa? Karena egonya dan emosinya kita gitu ya. Nah, padahal di dalam mengeksekusi sesuatu itu ya kita harus rasional toh. Jadi nggak ada gunanya juga kita ingin mengeksekusi dengan baik, tapi ego kita lebih tinggi. Akhirnya begitu orang nggak bisa mengeksekusi, ya kita mengatakan, loh saya sudah rencanakan, ini kan maunya saya begini. Tapi kita nggak melihat aspek-aspek yang lain itu. Know yourself, ego tuh tinggi banget menurut saya ya, yang mempengaruhinya. Apalagi Anda sebagai founder, sebagai owner, sebagai CEO, apapun ya, pasti banyak hal-hal yang Anda yang memutuskan. Nah, ini hati-hati karena Anda punya blind spot. Saya juga punya blind spot. Saya cerita sedikit aja lagi ya, mungkin sebelum saya tutup ini gitu ya. Saya dulu waktu saya mencari direktur keuangan ya, waktu saya baru mulai di SGM dulunya ya, di Sarusada gitu ya. Ada 2 pilihan waktu itu. Ada satu orang Inggris gitu, seorang orang Australia waktu itu, satu lagi orang India ya. Nah, saya tidak cerita rasis ya, tapi ini saya cerita cara pandangnya saya gitu ya.
orang Australia ini sudah lama di Indonesia, bagus orangnya, dua-duanya bagus dari sisi kompetensi dan segala macam. Tapi berbeda karakter. Ya. Yang India ini sangat agresif, ya. Semua orang dimakan sama dia gitu ya. Sampai pemegang saham saya bilang, Budi, you pilih mana? Yang Australia atau yang India? Saya pilih yang India. Loh, kenapa you pilih orang yang India? Gitu. You sebagai CEO nanti dimakan sama dia itu nantinya. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Orang India ini kan memang dia merasa pintar dan juga memang pintar dia. Jadi bukan merasa aja, memang pintar dia ya. Tapi nggak takut yuk, nggak takut saya. Kenapa nggak takut? Karena saya bilang, saya ingin ada minimal satu orang di dalam tim saya, direksi saya, yang bisa membantah saya, yang bisa men-challenge saya. Minimum itu satu orang. Dan saya lihat direksi saya yang lain, kadang-kadang nggak berani membantah saya. Nah ini yang bahaya karena ada blind spotnya kita. Jadi akhirnya saya pilih yang dia. Gitu. Nah, begitu dia masuk, waktu dia tanya saya bilang sama dia, saya bilang Mr. A, saya nggak mau sebutkan namanya gitu ya. Apa tujuan akhir Anda kalau Anda jadi masuk jadi tim saya? Dia bilang, oh, simpel aja Pak Budi, saya mau gantikan Anda katanya. Oh, saya bilang, oh hebat, bagus. Saya bilang, terima kasih. Langsung saya salaman sama dia gitu ya. Nah ini orang yang saya cari, saya bilang. Orang yang mau bisa nantang saya, orang yang mau. Karena apa? Ya tadi itu, saya tahu, saya juga punya kelemahan pasti. Saya punya ego. Jadi, know yourself. Jadi kalau kita udah tahu nih, kita punya kelemahan, kita cari nih bagaimana caranya kelemahan kita ini bisa ditutupi dengan yang lain. Nah, singkat kata, ya karena ini saya tahu waktunya juga nggak banyak, mungkin bagus kita tanya jawab. Ada 3 pilar ya untuk keberhasilan sebuah eksekusi. Ya. Satu adalah strategi, ya. Yang kedua adalah people-nya, kemudian yang ketiga adalah operasionalnya. SOP, business process, dan operasionalnya. Nah, untuk mendukung 3 pilar itu ada perilaku-perilaku dari organisasi itu yang harus diperbaiki, diimprove terus-menerus. Nah, yang 7 tadi itu, orang, know your business, harus realistik, clear goals dan priorities, ada follow through, ada reward the doers tadi itu, dan expand people quality, dan yang paling penting juga adalah soal egonya. Ya, jadi untuk nantinya Anda yang siap-siap menghadapi badai yang mudah-mudahan akan berlalu ini, ya, dengan strategi yang baru, ya, coba pikirkan 3 pilar itu dan 7 behavior yang mungkin perlu kita pertimbangkan untuk kita improve ya atau perbaiki nantinya, dan mudah-mudahan nantinya pada saat Anda punya rencana yang memang sudah menyesuaikan diri seperti apa yang kita ceritakan malam ini bisa dieksekusi dengan tim Anda, dan mudah-mudahan kita bisa bangkit kembali atau malahan jauh lebih bagus dari yang sekarang. Saya rasa itu aja dulu mungkin supaya ada waktu kita untuk tanya jawab ya Mbak Diah, Coach Fahmi juga. Saya rasa itu sharing saya sedikit, dan kalau mau lihat lebih dalam nanti ada video-video yang saya bisa share di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Nah, sebelum pertanyaan, teman-teman ya kita hold dulu ya. Tadi saya sering kali mendengar nenek-nenek juga tahu. Jadi kalau memang perempuan sama nenek-nenek pinter ya. Kakak-kakak gimana tuh kakak-kakak? Ya itu dia. Karena saya nggak tahu perumpamaannya kenapa begitu gitu. Ya karena perempuan tuh sampai nenek-nenek juga pinter, Pak. Soalnya nenek-nenek itu biasa begini tuh, cerewet kan luar biasa. Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita ke pertanyaan, Coach Dr. Fahmi akan menyampaikan paparannya sebagai keynote speaker. Silahkan Coach Dr. Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur, terima kasih malam yang luar biasa. Ada tamu sangat istimewa, punya berjuta pengalaman dan punya otorita yang layak kita dengarkan, memberi panduan kita pada situasi yang sulit ini. Kita anggap ini pukul 19.45. Saya mestinya memberi pengantar ke Pak Budi karena kita selalu memberi kesempatan pada narasumber utama untuk hanya bicara ketika pemirsa sudah 200. Jadi tadi pukul 20 persis
peserta 201. Jadi ini judulnya Pak Budi mohon izin 5 menit saja. Ini review ke grounded approach. Mas Salim tolong ditampilkan satu lembar. Ya, ini mengantar sebelum kita membahas ke Pak Budi. Jadi sekali lagi hari ini kita dalam situasi pandemi atau tidak pandemi, kita ada di ujung bangunan organisasi bisnis kita ini. Ya, delivering new value, delivering new value. Ya, maaf tulisannya salah. Nah, sebenarnya kita tinggal setting ada dua dasar di situ. Dasar terdalam namanya understanding data atau grab the data yang disampaikan oleh Pak Budi, antara lain prinsip yang pertama. Jadi kita mesti understanding the situation hari ini. Situasi hari ini memberi pesan apa? Nah, data ini disanggah oleh 4 sudut fondasi. Nah, yang pertama business owner mentality sebagai seorang pelaku UMKM, jadi kemampuan kita mengirimkan sinyal sebagai business owner. Yang kedua business owner spirituality, keyakinan kita untuk tumbuh dan bangkit. Lalu dua sudut fondasi yang lain adalah leadership dan people atau human dignity, kemampuan kita mengelola dan mendorong orang-orang kita untuk tumbuh. Nah, kekuatannya bertumbuh pada 4 pilar, 12 activity yang sudah saya sampaikan, 12 otot, 12 challenge proses, dan 12 karakter. Ini yang menyangga apakah kita mampu bertahan dan kemudian bangkit atau tidak. Nah, sebelum kita masuk ke operation yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, kita audit market dulu. Di market ada apa? Ada persoalan apa? Ada produk apa? Ada perkembangan apa? Ada 4 sudut. Yang pertama, shifting core competence. Ini jualan makanan, tiba-tiba jadi pinter jualan alat kesehatan. Lalu stretching possibilities. Ini ada potensi apa ini? Yang penting kita menghasilkan. Sudut yang di sana cost leadership, kita beroperasi di biaya sangat rendah. Sudut yang di sana adalah extreme productivity. Kalau perlu kerjaannya yang sama, tapi yang mengerjakan tinggal 10 orang. Ya, saya sebelum krisis hampir 1.000 orang. Sekarang kita bikin seminimal mungkin, tapi yang dihasilkan sama. Nah, kembali ke operation, ada 4 pilar, marketing, finance, people, dan production and operation. Nah, ini yang harus kita perkuat hari ini. Tidak peduli apapun situasinya. Jadi kalau kita sebut, kalau UMKM barangkali dari semula semangat skill up bertumbuh, sekarang jadi survive up. Nah, yang kita dalam situasi apapun, kita mampu delivering new value. Selalu kita memperbaharui value yang kita bisa berikan sesuai dengan 2 fondasi bawah dan atas, audit market dan understanding data. Nah, itu kira-kira yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan sebelum Budi membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi malam yang luar biasa, bahagia, terima kasih sekali kepada Pak Budi. Dan saya berharap ke depan makin banyak kesempatan untuk belajar langsung dengan Pak Budi Satria Ismadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Coach Fahmi dan teman-teman semuanya. Baik, kita ke pertanyaan Pak Budi sekarang ya. Sudah ada yang raise hand. Saya lihat dulu. Mofa Rahman. Saya kasih kesempatan pertama sama Mofa Rahman dulu. Silahkan Mofa. Ini ada KKN nih kayaknya nih. Iya, monggo. Tapi dia alumni juga, Iya, betul. Silakan Mofa. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi Isman. Buat yang belum tahu, perkenalkan saya anaknya Budiah. Iya. Saya alumni GBC angkatan 30. Yang mau saya tanyakan itu adalah apakah 7 butir eksekusi yang tadi Pak Budi sampaikan
kita harus membuat 12 pertanyaan SBM dulu ya. Dan kalau memang harus membuat itu, koneksinya gimana antara 7 butir tersebut dengan 12 pertanyaan SBM? Terima kasih. Itu aja. Oke. Mau jawab langsung gimana, Mbak Dia? Ya, silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Mova. Mova ini pembelajar sejati, luar biasa ya. Belajar di mana-mana dan homeschooling, saya tahu itu ya. Oke, sebetulnya apa yang saya sampaikan malam ini itu lebih elemennya adalah sebagai bagian dari supporting dari fondasi sebuah bisnis dalam mengeksekusi gitu ya. Sedangkan Smart Business Map itu sendiri itu adalah fondasi ya dari proses kita membangun dan mengakselerasinya. Jadi lebih ke execution ini adalah bagian dari semua elemen sebetulnya yang ada ya. Jadi kalau misalnya di Smart Business Map itu ada 12 pertanyaan itu, sebetulnya di setiap pertanyaan itu kan ada eksekusi yang harus dilakukan gitu. Jadi untuk melakukan itu membutuhkan pilar-pilar yang di bawahnya itu. Jadi mungkin itu, jadi ini saling mendukung. Jadi tidak harus kita punya itunya dulu gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya bisnis gitu, untuk mencek share atau tidaknya kita boleh pakai Smart Business Map-nya. Tapi kalau kita sudah punya plan baru atau rencana baru mengeksekusinya, tolong pertimbangkan yang tadi itu, yang 7 halnya itu. Itu sih. Oh ya, baik. Ya, oke, Ya. Good point ya, Mova. Ya, thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Silakan saya kasih ke moderator kembali. Oke, Mova. Belajar yang rajin ya. Ya, Ya, siap. Pertanyaan kedua dari Pak Andi Sangkuru. Silakan Pak Andi. Pak Andi Sangkuru, silakan. Ya, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budisman. Hei, Andi, apa kabar? Baik. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat saya. Ayah Anda juga ya, alhamdulillah. Ada 2 pertanyaan atau mungkin 2 hal ini Pak Budi yang mau saya tanyakan atau mungkin mau saya butuh konfirmasi, walaupun nggak berhubungan dengan tema atau topik malam ini. Ya. Kemarin kalau tidak salah Pak Budi sampaikan bahwa kita sebagai pengusaha atau business owner harus accept dengan kenyataan yang ada saat ini. Ya. Kemudian think and do what we can control. Jadi pikirkan dan lakukan apa yang bisa kita kendalikan. Betul. Saya suka analoginya Pak Budi bahwa kalau kita suka makan nasi kapau atau nasi padang dan kalau sudah ketahuan ada penyakit kolesterolnya apa aja segala macam, baru mau berobat. Ya. Nah, mungkin sama dengan kasus saya ini Pak Budi, saya jadi mikir apakah jumlah karyawan yang saya punya ini sekitar 60 orang saat ini itu sudah efisien dan efektif. Nah, insya Allah besok saya akan panggil manajer, kami akan meeting untuk menentukan kandidat mungkin yang tidak perform. Kemudian kami akan kumpulkan semua karyawan dan akan istilahnya dibicarakan baik-baik. Itu apakah sudah hal yang baik untuk saat ini Pak Budi? Yang kedua, ada juga Pak Budi pernah bilang bahwa tahun ini atau sampai tahun depan properti itu masih kurang bagus. Nah, apakah playing field-nya yang harus diubah atau di sisi mananya Pak Budi? Mohon insight-nya Pak. 2 hal itu aja Pak Budi. Makasih. Oke, makasih Andi. Jadi pertanyaan pertama adalah soal penyakitnya. Kebetulan sekarang ini lagi review organisasi ya. Oke, saran saya adalah memang sekarang inilah kita harus melihat secara internal ya orang-orang kita. Saya tahu kadang-kadang pada saat bisnis sedang bagusnya, sedang istilahnya kita lagi sehat itu kan kadang-kadang kita kan nggak terlalu memikirkan penyakit ya. Nah, padahal misalnya gini ya, kalau pada saat kita bisnis bagus, kita menambah orang 1, 2, 3 orang itu rasanya gampang banget gitu ya. Karena kita malahan merasakan, wah seolah-olah ini susah loh, saya bekerja sendirian, ya udah tambah, kan gitu ya, seolah-olah gitu. Padahal kita nggak pernah betul-betul mereview sebetulnya orang ini sudah betul-betul 100% nggak kerjaannya.
Karena pengalaman saya selama ini, ya, karena saya ini 10 tahun saya pernah menjadi Human Resources, Human Capital Director. 10 tahun. Jadi saya paham betul soal ini gitu ya. Saya sudah memecat hampir puluhan ribu orang di seluruh dunia gitu ya. Selama 30 tahun saya bekerja gitu ya. Karena itu penyakitnya kita. Jadi yang analogi yang saya sampaikan ke Andi itu tepat. Jadi pada saat kita sehat kita makan gazebo, nasi kapau gitu ya, kikil dan segala macamnya. Begitu sakit, baru mulai latihan lah, inilah itu segala macam. Nah, jadi apa artinya? Sekarang waktunya. Nah, caranya bagaimana? Ada 3 kelompok caranya yang Anda review, Andi. Mungkin kita pernah bahas ini, mungkin di workshop kita dulunya. Pertama, kelompok orang yang menurut kita potensial untuk bersama-sama kita sampai jangka panjang. Berarti sampai melewati krisis ini orangnya potensial. Artinya apa? Orangnya punya potensial untuk berkembang. Yang kedua, performanya sekarang dan masa lalunya adalah yang bagus. Jadi itu wajib 2 itu dulu. Ya, jadi pertama dia bagus dulu, ya, performanya sekarang dan dulunya. Tapi kemudian setelah itu dia masih punya potensi untuk dikembangkan sehingga pada saat nantinya masa krisis sudah lewat, ini orang yang kita mau keep ini, kita mau pertahankan. Lalu yang kedua, ada kelompok yang lain yang namanya itu orang yang performanya sekarang bagus gitu ya, tapi mungkin dia nggak punya potensi untuk dikembangkan untuk masa depan. Nah, ini orang ini ya pertanyaannya adalah kita butuh semuanya atau tidak? Ya, tergantung tadi jumlah apa pekerjaan yang kita butuhkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada orang yang question mark atau masih tanda tanya menurut saya gitu ya. Orangnya performanya belum jelas, gitu, potensinya juga tidak jelas begitu ya. Nah, ini orang-orang yang mungkin salah satu prioritas yang mungkin betul-betul kita lihat apakah kita akan mempertahankan dia atau tidak. Nah, terakhir kelompok yang terakhir itu adalah menurut saya sudah pasti ada ya. Keluarkan aja. Ini kita cerita bisnis ya. Saya tidak cerita soal kemanusiaan. Cara kita mengeluarkannya harus manusiawi, betul, gitu ya. Tapi ada kelompok yang performanya udahlah nggak bagus, ya. Kemudian sudah nggak punya potensi, ya. Kemudian ini orang-orang yang mungkin mempunyai hawa-hawa yang negatif, ya. Menurut saya ini orang yang prioritas pertama yang mungkin harus kita coba carikan jalan dia keluar, ya. Nah, sisanya, ya. Sisanya kalau masih ada, mungkin dibagikan lagi ke 3 kelompok lagi. Ini orang yang dipertahankan tadi, ada yang mungkin tadi itu bagus performanya, tapi potensinya ke depan mungkin nggak ada. Mungkin yang bisa dilakukan itu adalah orang ini mungkin di-freeze dulu mungkin. Entah kita bayar separuh aja dulu. Ya, Anda kerja separuh waktu aja dulu. Karena kita tahu dia bagus sebetulnya. Tapi kita lagi nggak butuh nih sekarang ini. Gitu ya. Bisa juga dia dirumahkan 100% atau mungkin separuhnya aja. Jadi itu salah satu yang caranya untuk Andi bisa lakukan. Lalu yang kedua, soal pertanyaan properti tadi itu, saya bukan ahli nujum gitu ya sebetulnya bagaimana melihat potensinya. Karena saya juga punya bisnis properti kebetulan di Semarang gitu ya. Dengan microland saya dengan teras Bali, beranda Balinya di situ. Kami masih bisa jualan di situ gitu. Jadi sebetulnya saya tidak mengatakan bisnis ini di situasi yang tidak bagus pun, di kategori yang nggak bagus pun, sebetulnya kalau kita bisa melihat celah untuk kita bisa bermain dan menjadi sangat berbeda dengan yang lain, sebetulnya kita masih bisa misalnya minimal menyelamatkan diri dulu gitu, walaupun mungkin tumbuhnya nggak secepat yang kita mau. Dan itu kejadian sebetulnya di bisnis-bisnis properti di seluruh Indonesia. Masih tetap ada orang jualan, tapi mungkin nggak seperti dulu. Nah, tinggal bagaimana kita melihat situasi ini. Misalnya contoh sekarang ini, perubahan apa sih yang terjadi gara-gara COVID-19 ini? Apa hubungannya dengan bisnis saya, di kategori saya? Contohnya, stay at home. Berarti orang butuh home. Berarti rumah kan gitu ya. Orang bekerja dari rumah. Kalau saya, mungkin future-nya adalah SOHO. Small office, home office. Ya kan gitu. Bukan ruko lagi. Bagaimana membuat misalnya, bukan ruko, tetapi sekarang ini dibalik rumah, ya, yang bisa dijadikan toko karena orang sekarang ini bekerja di rumah mungkinnya ya. Mungkin ini sudah menjadi sesuatu yang baru misalnya. Tapi mungkin dicari dengan
price yang masih affordable misalnya ya. Macam-macam cara yang saya lihat yang mungkin cukup panjang kalau kita mau bahas bagaimana mencari ya celah di kategori yang walaupun masih belum terlalu bagus gitu, sebetulnya masih ada peluang yang bisa kita ambil ya. Itu dulu mungkin Andi ya, karena saya tahu yang lain juga ingin bertanya gitu ya. Ya, makasih Pak Budi. Yuk. Baik Pak Andi. Sekarang pertanyaan selanjutnya saya buka untuk Pak Suryo Wahono. Pak Suryo Wahono. Ya, silakan Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Li dan teman-teman semua. Bisa agak keras Pak suaranya? Kurang jelas ya? Ya, ini ya, sudah cukup. Oke. Oke, jadi sebenarnya saya ada 2 pertanyaan sih, tapi fokus di behavior yang pertama, know your people, know your business. Nah, tadi sekilas saya sudah bisa menangkap dari pertanyaannya Pak Andi Sangguru untuk know your people. Nah, mindset yang bagus gitu. Nah, sekarang untuk know your business, Pak Budi. Jadi kan saya coba menangkap bahwa untuk mengetahui bisnis kita, seperti bilang Pak Budi di awal bahwa ya semua orang tahu gitu, cuman pada prakteknya itu tidak gitu. Jadi yang saya tangkap adalah bahwa bisnis atau kita sebagai business owner punya visibilitas yang komprehensif terhadap bisnis kita. Artinya komprehensif dari segala lini bagian yang memang itu menjadi core dari proses bisnis atau bisnis kita itu sendiri. Nah, pertanyaannya Pak Budi, berdasarkan pengalaman Pak Budi di berbagai perusahaan kelas dunia gitu kan, apa saja sih tools-tools yang bisa digunakan untuk understanding your business gitu, secara komprehensif, itu yang pertama. Terus ketika mungkin kalau di perusahaan kelas dunia mungkin complicated, kemudian selanjutnya tools apa sih yang bisa kita adaptasi sebagai UMKM gitu, yang bisa match dengan karakteristik dari bisnis di level UMKM. Begitu saja sih Pak Budi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Jadi kalau soal people udah mulai nangkep ya, soal people-nya ya. Oke. Soal know your business itu bagi saya kalau kami cerita di Smart Business Map itu ada 12 pertanyaan. Nah, di 12 pertanyaan itu artinya kita harus dalam paham, makanya di dalam Smart Business Map kami itu kita dalam bentuk pertanyaan supaya kita memahami sebetulnya bisnis kita itu apa. Misalnya, pahamkah kita kategori kita itu apa? Kan gitu. Jadi kalau kita nggak paham kategori kita itu apa, misalnya ada orang, misalnya saya kategorinya fashion, Pak. Jadi padahal mungkin maksudnya adalah saya sebetulnya adalah trading. Dia trading baju, mungkin baju muslim. Tidak sama dengan kategori misalnya kita produksi baju muslim. Nah, itu contohnya ya. Jadi orang merasa, oh bisnis saya kategorinya fashion, Pak. Beda, produksi fashion muslim dengan trading atau jualan fashion muslim, beda bisnis modelnya. Beda mungkin costingnya, beda mungkin HPP-nya, beda mungkin juga kebutuhan orang-orangnya. Kalau di trading, mungkin kompetensi atau skills yang paling banyak yang kita butuhkan adalah sales and marketing. Ini itu. Beda dengan kalau kita produksi. Kalau kita produksi, kita prinsipal, kita punya brand, mungkin yang kita harus perkuat adalah mungkin marketing and brand, operations and supply chain mungkinnya. Jadi dari satu pertanyaan saja, itu kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Nah, itu contohnya. Lalu saya tanya lagi nih kalau sama teman-teman nih, Anda tahu nggak siapa sih kompetitor Anda yang langsung dan tidak langsung? Coba tuliskan sama saya, ada 10 kompetitor langsung Anda dan 10 kompetitor. Banyak yang nggak bisa jawab. Alah, kayak gimana sih kalau kita mau berbisnis, kita nggak tahu medan perang kita, nggak tahu musuh kita siapa, kita merasa sendirian, melenggang sendirian seolah-olah kan gitu. Nah, itu baru itu. Siapa sebetulnya konsumer Anda? Ya, kalau misalnya bahasa simpelnya itu target market lah. Mungkin walaupun ada yang mungkin yang tidak suka dengan kata-kata target market, nggak apa-apa. Gitu. Tapi maksudnya
Konsumer itu Anda siapa? Supaya Anda paham. Oh Pak, yang penting perempuan Pak, muslimah. Oh ya nggak bisa. Bukan hanya perempuan. Oh kalau saya jualan air minum, berarti sak planet ini butuh air toh. Jadi kalau begitu target market saya sak planet ini. Mau manusia, mau kucing, mau binatang gitu. Nggak mungkin gitu. Nah itu contoh-contohnya maksud saya itu. Nah apa toolsnya? Toolsnya banyak sebetulnya yang gratis-gratisan ya. Makanya salah satunya adalah coba lihat research yang ada. Ada Nielsen Research, ya, ada mungkin data-data dari perindustrian, memahaminya. Kalau tidak, di dalam UKM sekarang ini waktu yang paling pas sebetulnya berbisnis gitu ya. Dulu nggak ada yang gratis-gratis gitu ya, research ya. Sekarang pakai Google Survey, pakai Google Monkey aja. Anda sudah punya Instagram, punya follower 1000. Tes di situ, coba cek ya, understanding consumer Anda. Bagaimana cara dia membeli produk Anda? Dari mana dia dapat informasinya? Dan segala macamnya itu gitu ya. Yang basic-basic. Jadi sebetulnya UMKM ini banyak sekali data, tools ya. Aduh, ini paling enak lah pokoknya sekarang nih, asal pandai ya. Jadi agak panjang saya nantinya, banyak sekali tools yang bisa kita ceritakan. Tapi ini contoh-contohnya aja menurut saya yang bisa Anda gunakan untuk understanding your business. Itu yang penting ya. Nah, terakhir yang saya bilang, termasuk operation-nya. Kalau saya tanya, Anda HPP Anda tahu nggak? Berapa? Apa aja komponennya? Berapa persen dari net sales Anda? Gitu. Antara margin dan markup aja kagak tahu. Beda misalnya. Kan itu ya. Jadi, ini harus kita pahami. Walaupun kita, oh kan saya UKM Pak, saya nggak seperti Bapak yang bekerja di perusahaan asing, perusahaan besar. Lah, harus paham dong. Kalau mau bisnis yang benar, kan gitu. Nah, itu sih ya. Sorry ya, saya agak sedikit passionate soalnya saya kalau soal beginian mah. Itu dulu ya, Mas Suryo ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Budisman. Oke, Pak Budi. Masih banyak yang nanya, Pak Budi oke ya? Sekarang ada pertanyaan dari Mas Pak Apran dari Palembang. Silakan Pak Apran. Wah. Nah, pernah ketemu lagi nih. Jadi ada di mana-mana, Pak. Iya. Ustadz kita satu. Ya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Pak Pran, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan semua kita nggak mampir COVID ke kita ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Salam kangen Pak Budi, Pak Fahmi, Bu Dia dan teman-teman semua. Ini saya ngikutin kemana-mana nih Pak Budi di tempat lain pun saya mantau aja tuh, nggak sempat nanya karena 500 orang kadang-kadang kita nggak sempat nanya. Iya, betul. Saya ini ada yang tersentil ini malam Pak Budi. Apa itu? Year yang nomor 3 itu, identify, clear goal, and priorities tuh. Ya. Jadi saya merasa saya sudah clear gitu goalnya itu. Iya. Tapi malam ini kayaknya belum clear itu ya. Belum clear itu sepertinya. Betul. Nah saya nentuin goalnya, kan saya masih di sekolah itu nggak pindah ke lain hati, walaupun revenue stream dari lain-lain ngikut-ngikut gitu. Ya. Jadi di sekolah tuh banyak yang tadinya nggak jadi prioritas, sekarang malah jadi kerjaan gitu. Karena datangin duit gitu Pak Budi. Jadi dikerjain. Pada saat COVID ini, malah jadi saya bekerja gitu. Yang dulunya saya kurang kerjaan, sekarang malah ada kerjaan gitu. Karena harapan saya setelah COVID ini nanti itu malah jadi peluang baru gitu ya. Ya. Sebenarnya ada satu yang saya prioritaskan, itu masuk dalam goal sebenarnya. Di Bekasi itu tinggal klik aja deal-nya terakhir. Saya mau buka unit di sana. Tapi karena ini ditunda dulu. Karena memang prioritasnya ke yang lain gitu kan. Ya. Apakah goal yang kurang clear menurut saya ini perlu saya rubah lagi? Ya. Karena ada prioritas yang mengganggunya gitu kan. Ada prioritas yang ditunda dan ada yang saya rasa ini perlu juga diprioritaskan saat COVID ini. Butuh masukannya tuh Pak Budi. Oke, terima kasih Mas Safran juga dari Palembang. Sebetulnya bagi saya clear goals dan priority itu adalah turunan dari goals atau visi jangka panjangnya kita ya. Jadi ada yang goals yang jangka pendek gitu ya, ada yang jangka panjang.
Tapi harusnya ya, kalau dalam situasi normal, maka goals yang jangka pendek itu harusnya mendukung yang jangka panjang. Walaupun kadang-kadang dalam situasi krisis, ada hal-hal yang memang menjadi prioritas utama dan goals untuk misalnya sekarang visinya adalah untuk menyelamatkan dulu bisnis kita. Oke, asal semuanya larinya ke sana. Pada saat nanti membuat strategi baru, jadi kan mungkin harus ada dua nih menurut saya. Satu adalah defensive strategi kita pada saat ada masa krisis ini, berarti mungkin yang penting bertahan dulu. Nah, kita harus punya goal yang clear, lalu kita prioritaskan. Apa prioritas kita? Misalnya, mencari uang untuk bisa selamat, menjaga cash flow kita. Mungkin itu adalah prioritasnya, ya. Goals-nya apa aja misalnya. Sedangkan nanti kita harus mempersiapkan diri juga loh untuk kalau ini sudah selesai. Mungkin sedikit berbeda karena mungkin ada tadi itu kata Mas Apran bahwa mungkin ada hal-hal yang tadinya itu tidak bisa dilakukan dan saya jarang lakukan, tapi sekarang ini akan saya lakukan. Mungkin ini adalah peluang baru untuk saya setelah COVID ini. Nah, sehingga kita mungkin ada dua hal. Makanya di dalam eksekusi yang saya baca di Ramcharan itu dan juga pengalaman saya selama ini, ada yang short term, medium term, dan long term. Jadi kita harus punya senario dalam menjalankan bisnis ini, di mana kadang-kadang kita harus ada pemikiran jangka pendek, karena memang kapal kita lagi bocor nih. Jadi fokus aja dulu di situ. Nah setelah itu kita baru memperbaiki layarnya, memperbaiki yang catnya, dan segala macam, supaya kapal kita bisa lebih cepat mengarungi misalnya samudra. Itu dulu Mas Afran. Ya. Oke, siap. Clear Pak. Mantap. Monggo Mbak Dia. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada beberapa. Mas Iwan MCI. Silakan Mas Iwan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam. Apa kabar, Wan? Ya, saya Iwan dari Lombok, Coach. Bergerak di bidang developer. Ya. Ini agak bersangkutan dengan pertanyaan Mas Andi. Ya. Dari Balikpapan. Oke. Alhamdulillah sih kami cash flow-nya masih aman nih. Berpengaruh Amin. ya ada berpengaruh dikit lah. Oke. Nah, yang menjadi masih agak ragu saya ambil tindakan. Kalau saya rumahkan ada beberapa yang saya pikirkan ini di Lombok pariwisatanya lagi drop banget. Ya. Nah, kalau saya rumahkan, lah mereka nanti kerja apa? Ya. Jadi yang bicara ini sebenarnya sekarang ini bukan ilmu ilmu dunia saya bergerak nih. Agak dilematis. Yang banyak bergerak nih ya kemanusiaan. Hati nurani. Iya, Coach. Ya. Jadi saya pertahankan. Alhamdulillah tidak terlalu cash flow saya tidak terlalu. Terima kasih. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Jadi makanya tadi saya juga sampaikan bahwa di dalam mengambil keputusan, ya, kalau kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, ini pendapat pribadi ya. Jadi karena kita akan pasti berbeda-beda, ya. Jadi saya selalu, kalau pengalaman saya selama ini, dalam mengambil keputusan sebuah bisnis, maka yang pertama sekali yang saya ambil adalah keputusan-keputusan berdasarkan data dan analisa rasionalnya bisnis. Itu step pertama. Ya, step pertamanya dulu, ya. Nah, kalau itu sudah, baru setelah itu hati nurani kita pakai, kan gitu ya. Jadi jangan dibalik gitu ya. Nah, jadi kalau saya, ya, kenapa begitu? Kadang-kadang kalau yang hati nuraninya di depan, ya, kemudian kadang-kadang di dalam benak kepala ini bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang tidak rasional. Sehingga nantinya
pada saat kita mengambil keputusan yang di depannya adalah hati nurani, ya, kemudian kita laksanakan, misalnya, mudah-mudahan tidak, misalnya seandainya keputusan itu mengakibatkan kita bangkrut, yang tadinya mungkin kita bisa mencoba menyelamatkan 20 orang, tapi sekarang dengan kita bangkrut, kita menghancurkan ada 100 orang. Lebih banyak lagi. Ini persoalannya. Jadi ada dilemanya, kadang-kadang kan gini, kalau kita punya misalnya 1000 karyawan, untuk menyelamatkan 900, kita harus korbankan 100. Pertanyaannya, yang mana yang kita mau? Yes. Sebagai pemimpin, ya, kalau saya nih, akan pilih menyelamatkan 900. Cuman, caranya saya melepas yang 100 harus manusiawi. Nah, contohnya, waktu kami di Coca-Cola, waktu itu saya jadi direktur di Coca-Cola, waktu tahun 98, itu kan parah banget. Kami harus mengeluarkan hampir 5.000 loh karyawan waktu itu, seluruh Indonesia. Ya. Cuman, kami buatkan program yang namanya Lifeboat. Lifeboat itu apa ya? Skoci. Program Skoci namanya, ya kami namakan. Kenapa program Skoci? Karena walaupun kami terpaksa harus mengeluarkan orang itu, tapi kami keluarkan dengan cara yang manusiawi dan kita usahakan mereka untuk bisa misalnya berjalan juga walaupun tidak lagi di Coca-Cola. Apa yang kami lakukan contohnya? Kami pilih ada 6.000-an truk waktu itu yang umurnya 8 tahun ke atas, ya. Itu kami jual, ya. Kami jual karena di dalam nilai bukunya di perusahaan itu sudah 0, ya. Kami jual dengan harga murah dan mereka boleh menyicil tanpa ada bunga, ya. Selama kalau nggak salah saya setahun atau 2 tahun gitu ya. Okay. Kami kasih lagi modalnya dia ya untuk 1 truk itu kalau nggak salah 1 truk Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan kami jadikan mereka mitra kami, reseller kami, sales lepas yang independen gitu. Contoh-contoh yang saya bilang tadi itu kita mengeluarkan mereka dari fixed cost kita atau biaya tetap kita ya. Tapi malahan mereka bisa tetap menjual untuk kita. Tapi mereka pun juga tidak merasa betul sakit hati mungkin harus keluar ya. Jadi balancingnya itu yang itu mungkin itu caranya salah satu yang saya kasih contoh gitu ya. Jadi apapun yang nantinya Iwan lakukan gitu ya, pikirkan yang big picture-nya dulu gitu ya. Tapi kalau Iwan mengatakan saya cash flow saya masih cukup kok untuk menyelamatkan mereka 6 bulan, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah bagi saya gitu ya. Itu dulu ya Iwan ya. Oke, makasih. Siap Coach. Makasih banyak. Ya, sudah jelas Pak Iwan ya. Masih banyak sih sebenarnya ya, kasih yang lain dulu. Oh iya, ya, gantian. Ini sudah berderet lagi. Oke, sekarang kami buka untuk Pak Muhammad Nur Amin, silahkan. Pak Muhammad Nur Amin, ya. Kameranya Pak. Oh, kameranya bisa di-on-kan supaya kelihatan. Aja Bu, taruh dulu aja Bu. Ini masih nggak kelihatan ini. Oke, nggak apa-apa, suaranya aja boleh. Oke, silakan Pak Nur Amin pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Budi Isman. Jadi gini, kami juga lagi mengelola ada 100 karyawan, tapi lagi ini yang untuk yang 30% kan di wisata. Ya, sekarang lagi libur. Ya, jadi kami ini lagi bangun, tapi wisata lagi libur ya, itu diliburkan nggak tahu entah kapan ini dibukanya. Nah, sementara ini kan jadi apa ya? Jadi problem baru ini untuk mereka yang sekadung menjadi karyawan kami. Ya. Tapi ini yang untuk buburnya sudah tetap jalan, tapi yang untuk wisatanya kan tutup total. Ya. Jadi hari kami harus mengambil tegas keputusan di mana seandainya dari karyawan kami ini, misalkan saya alih ke operator lain atau kita buat usaha baru, itu gimana Pak? Kalau menurut dengan gimana? Bisa nggak kita alihkan untuk itu? Dan nanti yang jadi apa itu? Yang jadi pertanyaan saya, ketika nanti wisata buka, saya kan harus menarik ulang lagi dari karyawan lama ke wisata lagi gitu. Ya. Terus yang untuk yang baru, nah itu gimana Pak? Gitu. Udah, itu aja Pak. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Oke, ya itulah dilemanya krisis ini kan itu ya. Nah itulah diuji leadership kita, kepemimpinan kita, termasuk dalam mengambil keputusan-keputusannya kita. Ya di dalam leadership in crisis video saya di YouTube itu, saya juga sudah sampaikan bahwa
Yang pertama ya, kita sebagai leader itu ada self controlnya. Jadi self control itu adalah melihat bisnis ini dari kacamata yang holistik ya, dari atas gitu ya, secara seperti helikopter gitu ya. Sehingga kita bisa melihat nih arahnya ke depan itu seperti apa. Apakah ini penyakit jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kalau pariwisata menurut saya ini penyakit jangka pendek ya. Pariwisata itu nggak mungkin mati menurut saya gitu ya. Virtual pun mau pakai online pariwisata pun kata orang ya mungkin nggak semenarik kalau kita betul-betul pergi ke situ misalnya. Jadi bisa aja orang mengatakan, oh Pak kalau gitu saya buatkan aja virtual wisata gitu ya. Orang beli paket misalnya ke Bali tapi pakai virtual atau VR-nya misalnya. Tidak akan sama dengan yang realnya. Jadi akan ada. Jadi apa artinya kategori kita itu masih ada. Cuma jangka pendek ini mati total kan gitu. Nah, apa yang opsinya apa? Kan itu pertanyaannya. Opsinya satu adalah kalau kita punya cash flow itu apa supaya tadi itu kalau nanti saya lepas total nanti mereka nggak bisa saya ambil kembali. Ya itu risiko kan gitu ya. Tapi kalau kita tetap ada cash flow kita nggak cukup. Jadi istilahnya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya ya saya nggak akan bisa memberikan jawaban semuanya mungkin terhadap persoalan ini. Tapi yang ingin saya berikan ke teman-teman adalah kerangka berpikir dan cara dan logika-logika kita mengambil keputusan gitu ya. Jadi keputusannya apa sih kan itu. Jadi selalu ada yang namanya cost dan benefit ya namanya ya. Ada biaya, ada keuntungannya, cost benefit itu. Jadi kalau saya bertahankan mereka, cost-nya apa? Oh, bangkrut saya nggak punya uang. Berarti nggak mungkin dong kan gitu ya. Tapi kalau saya lepas merekanya, saya masih bisa hidup, tapi nanti susah saya. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang lebih menguntungkan di antara dua keputusan itu. Jadi kan itu, kita selamat, ya, tapi mungkin ekstra keras kerja kita pada saat kembali nantinya, ya, pariwisata ini, untuk merekrut kembali orang-orang itu. Dari sisi kompetisi, saya yakin kompetitor Anda juga mirip sebetulnya menurut saya. Jadi persoalannya mungkin sama-sama juga gitu, sama-sama akan susah. Jadi dibandingkan dengan itu. Sehingga paling mudah bagi saya adalah tinggal kita melihat apa sih persoalan yang tadi yang mau diputuskan itu. Pertama dari sisi cost benefits ya, makanya kemudian dari sisi apa lagi prioritasnya yang mana. Jadi kalau kita sudah lihat oke. Ini cost pro dan kontranya apa, cost dan benefits-nya apa. Nah, baru setelah itu prioritasnya yang mana untuk jangka pendek. Karena jangka pendek ini harus survive dulu dalam situasi seperti ini. Sambil tentunya menyiapkan untuk yang masa badai pasti berlalu ini gitu. Cuman ada yang memang nggak bisa sekaligus berdua. Mau lepas untuk mempertahankan nanti pada saat badai sudah berlalu, tapi kita nggak ada cash flow. Itu keputusan yang pahit. Tapi yang mana yang lebih penting sekarang nih? Cash flow. Selamat, hidup dulu, ya itu dulu gitu ya. Tapi nanti kita harus mulai menyiapkan. Nah, mungkin juga ada program-program di mana kita bisa mengalihdayakan orang-orang ini dan memberikan mereka skill-skills yang baru ya. Di mana mungkin kita bisa mengatakan mereka, oke, sekarang saya nggak bisa memberikan Anda makan di sini, tapi mungkin saya bisa berikan Anda skills yang baru, mungkin membantu saya di bisnis yang lain, gitu ya, di mana nantinya kalau suatu saat ini sudah kembali, maka saya akan bisa menarik Anda kembali, ya. Tapi yang paling penting itu adalah ada kejelasan, ada komunikasi yang clear, jelas, concise, pendek, singkat dan padat gitu ya, dan timely. Waktunya harus tepat. Jangan dibiarkan karyawan kita bingung ya. Mungkin itu dulu Mbak Dia. Baik, terima kasih. Di antrian pertanyaan saya lihat ada Pak Liwa Fauzi yang juga sudah ikut mengantri. Oke. Silakan Pak Liwa. Ya, menunggu. Ini bapaknya mau Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Budi. Salam Mas, apa kabar? Assalamualaikum Coach Fahmi juga. Ya, yang pertama dan yang utama saya ucapkan terima kasih bahwa SBM itu cukup powerful untuk menghomeschooling-kan Mova dan melanjutkan ke Mova. Ya, yang kedua juga buat Coach Fahmi bahwa borang-borangnya itu lumayan efektif untuk ngasih PR-PR besar kepada Mova gitu loh. Nah, di dalam bisnis properti yang lagi saya jalani, saya dulu di Hyatt Building, moving to landed house karena memang marketnya sudah nggak ada. Ya. Saya coba
pindahin kategori. Sebelum saya bertanya, saya mau kasih background dulu sebenarnya. Saya pindahin kategori dari yang namanya jual properti menjadi sewa properti. Karena estimasi saya ketika nanti pasca COVID, entah berapa tahun lagi, daya beli pasti jatuh ke bawah. Sementara demand hunian itu absolutely is clear ada saat ini. Jadi biar bagaimana orang selesai menikah akan cari rumah. Dan sebenarnya itu, saya nggak bicara data, akan panjang sekali. Itu ada. Sehingga saya pindahkan entah namanya pivot atau namanya pindah kategori ke market sewa. Apapun pertempuran saya nanti dengan apartemen, pasti perumahan yang berada di TOD pasti bisa berkompetisi. Nah, saya melihat bahwa di apartemen juga akan melakukan hal yang sama. Karena dia akan berjuang dengan service charge supaya gedung itu beroperasi. Bahkan sewanya mungkin cukup bayar service charge. Itu langkah yang kira-kira saya prediksi bahwa nanti akan daya beli akan turun. Yang kedua, saya masuk ke key resources bahwa saat ini adalah time to buy. Time to buy untuk key resources. Semua rebutan mau jual aset properti. Dan memang dari data yang ada itu MOFA yang ngumpulin bahwa aset yang aset properti yang di lokasi strategis turunnya sedikit. Yang di luar lagi turunnya nyungsep. Itu yang kami lakukan. Artinya ini kami mengambil langkah-langkah ekstrim yang mungkin terjadi. Saya nggak tahu, karena nggak pernah tahu nanti yang begitu itu ke sana. Nah, akhirnya kami akan bicara dengan investor. Kami ada equity di situ dikasih banyak investor. Kemudian investor punya dua peran. Satu, dia memang sebagai real investor, ada equity yang diberikan golden share ke kami. Ada juga fungsi dia sebagai banking, karena dia juga punya bank. Dia punya bank. Nah, sampai di sini, di luar soal perizinan yang sekarang juga nggak pernah ada kebijakan yang clear di daerah, itu saya masuk ke wilayah yang nggak clear juga, yaitu di soal negosiasi suku bunga yang kita ambil dari bank untuk mengakuisisi aset-aset yang sekarang murah, karena benar-benar time to buy. Nah, bargaining apa yang harus saya ungkapkan untuk memenangkan negosiasi ini kepada pihak perbankan mendapatkan bunga yang tadi 13%, lo sekarang udah nggak bisa begitu. Tapi saya dapat harga tanah yang murah gitu loh. Bisa nggak di-sharing pengalaman Pak Budi nih? Pak Budi pasti pengalaman banyak sekali yang kayak gini nih. Terima kasih Pak Budi. Oke, Mas Liwat, terima kasih. Jadi pertama mungkin saya komen dulu soal kategorinya. Memang itulah sebetulnya manfaatnya kalau kita membedah kategori itu playing field, kalau istilahnya kalau kita di SPM-nya gitu ya. Salah satu di depannya itu adalah kemana kita mau pergi ya. Jadi sebetulnya kalau dari tadi itu kita menjual apartemen atau menjual rumah dan segala macamnya itu atau membangunnya, sekarang rentingnya itu masih termasuk sebetulnya kategori dari sisi mungkin propertinya gitu ya. Cuman bisnisnya ya yang di-divert, diperlebar ya kategorinya ke renting misalnya sekarang ini. Nah, salah satu yang bisa yang selalu mungkin saya sampaikan ke teman-teman di seluruh bisnis ya, apapun kategorinya termasuk properti, sebetulnya kita bisa melihat sebetulnya perubahan-perubahan apa yang terjadi dan sudah kita bahas banyak ya. Yuswo Hadi juga membahas ya di InVenture-nya. Saya kemarin itu juga sudah bahas di video saya juga ada soal perubahan-perubahan perilaku ya pada masa sekarang maupun nanti yang mungkin akan menjadi sebuah norma yang baru ya. Nah, makanya Mas Liwat sudah mencoba menangkap nih misalnya selain dari misalnya tadi itu ekonominya masih, kalaupun misalnya COVID ini sudah selesai, ekonomi kan belum tentu selesai kan itu ya. Mungkin income orang masih belum pulih ya, tabungan orang mungkin sudah habis ya sekarang ini segala macam. Nah, peluang apa sih? Jadi apa sih perubahan-perubahan perilakunya dan apa yang terjadi terhadap income dan segala macam yang kita bisa ambil. Nah, satu sebetulnya dimanapun krisis ya, setiap krisis tahun 98, 2007, 87, 58 yang pernah saya alami, ada orang yang miskin, ada orang yang kaya banget gara-gara krisis ini. Nah, ya itu tuh. Di tahun 98 itu banyak teman saya itu beli
rumah gede-gede di Pondok Indah itu, disikat sama 2, 3. Karena apa? Kebetulan dia mainan dolar, kan ya. Kebetulan dia ekspor sawit waktu itu, yang natural resources lagi bagus-bagusnya, yang hancurnya import. Jadi yang seperti kata Mas Liwa tadi itu, time to buy, betul. Ya, ada juga orang bilang yang pas kebetulan perlu cash flow, time to sell katanya gitu ya. Tapi bagi orang yang punya duit, time to buy, making money pasti kan itu ya. Nah, itu satu. Jadi ada peluang tetap aja. Jadi either kita menjadi peluang untuk mengambil itu, tapi juga ada yang menarik malah menurut saya. Nah, saya nggak tahu ini bisa atau tidak. Tapi kebayang-bayang saya dalam berdiskusi seperti ini. Kalau dilihat dari konsumernya yang paling besar sekarang ini adalah anak milenial ya, dengan Gen Z nantinya gitu ya. Yang agak berbeda, maka kemungkinan besar mereka mungkin membeli rumah itu bagi mereka yang nggak penting-penting amat kan gitu ya. Yang penting jalan-jalannya, selfie-selfie-nya, makannya, dan segala macam misalnya kan ya. Nah, saya melihat kalau apartemen itu adalah bangunan tinggi 30 lantai dan segala macam yang kita rental atau dijual per apartemennya, saya berpikir, kenapa nggak punya rumah yang misalnya tipe 70, kamar 3, tapi dijual per kamarnya gitu. Kan itu ya, misalnya ya. Kalau saya nggak tahu bisa nggak ya. Kalau di apartemen pakai strata tile misalnya ya. Saya nggak tahu apakah bisa rumah yang 70 itu. Karena mungkin bagi anak-anak milenial, daripada saya rental kamar untuk kos, yang mending saya beli aja itu kamar ya. Tapi saya nggak mampu untuk beli apartemen yang 400 juta. Tapi mungkin saya mampu beli misalnya, saya nggak tahu. Ini hal-hal kadang-kadang yang dalam masa krisis ini, kadang-kadang kita berpikir yang saya bilang di video saya juga, bukan soal out of the box, tapi without the box sama sekali gitu ya. Kapan perlu bulat-bulat kita berpikir gitu ya. Jadi sehingga yang semua ide-ide yang gila-gila. Makanya di dalam bukunya itu pun saya lihat juga, only the paranoid katanya yang survive di dalam krisis ini. Paranoid artinya apa? Orang yang berpikir liar gitu ya. Bagaimana untuk survive. Jadi, nah kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bagaimana menegosiasikan. Mas Liwa, saya banyak sekali teman-teman dari luar negeri yang punya private equity, venture capital, baik dalam negeri yang datang ke saya. Sekarang ini masanya mereka itu istilahnya itu pengen nyari aset-aset karena dia tahu dalam krisis begini harganya pasti murah. Jadi artinya apa? Itu namanya distress asset gitu ya. Nah, ada bank yang memang suka dengan yang seperti itu. Saya nggak bisa mengatakan yang mana gitu. Tapi tinggal kita melihat sebetulnya istilahnya itu appetite-nya bank atau financial institution yang mana, atau malahan tadi itu hedge fund, private equity, venture capital itu banyak sekali sekarang ini yang pengen mencari aset-asetnya yang istilahnya itu yang lagi dia mau beli equity Pak Budi, maaf saya potong. Dia mau beli equity atau ngasih loan. Dua-duanya bisa. Semuanya bisa. Tergantung tadi itu. Ya, jadi banyak sih, banyak. Even IMF pun ya, IFC itu anak perusahaannya Bank Dunia, itu ada yang divisi khususnya namanya distress asset. Malahan sekarang ini utang-utang orang aja bisa dibeli sama mereka. Tapi dengan diskon. Kan gitu. Saya itu kerjaan saya juga dulu tuh. Beli utang orang dengan diskon gitu. Oke, itu dulu Mas Liwa. Terima kasih Pak Budi. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Budi. Sekarang kita ke Mbak Wiwit dari Jogja. Ya, silakan Mbak Wiwit. Oke, makasih Mak Diah. Salam kenal Mak Diah. Jumpa. Ya. Pak Budi Ismail, salam kenal juga. Salam kenal Mbak Wiwit. Katanya tadi dari Jogja juga, cuman saya telat tahunnya nih. Iya. Pak Budi Isman, saya Wiwit dari Jogja. Kebetulan saya bisnisnya di dunia pendidikan, Pak. Jadi kebetulan saya ada 3 perusahaan. 3 unit perusahaan yang semuanya bergerak di dunia pendidikan gitu. Yang perusahaan pertama itu insya Allah nggak terlalu berpengaruh dengan masa COVID-19 ini gitu ya, karena memang kita biasanya mulai aktivitas kerjaannya itu dimulai dari bulan Desember.
Desember, Januari, Februari, Maret itu kurang lebih itu. Ya. Nah, itu tidak terlalu berpengaruh. Tetapi yang di satunya saya punya bimbel gitu. Nah, bimbel ini yang golden momennya kan di masa-masa ini gitu ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah, biasanya ini sudah mulai taraf pendaftaran siswa, kemudian sudah mulai untuk plan ke depan lah gitu ya. Nah, kita kan golden moment. Nah, otomatis di bulan-bulan ini kan kita sudah nggak bisa bergerak karena kami sudah BVH-kan semua aktivitas kantor itu di bulan Maret kemarin gitu. Nah, artinya ini juga untuk efisiensi juga yang tadi Pak Budi Isman sampaikan gitu ya. Kalau bisnis itu kan bukan emosional, bukan emosi, tapi intelektual gitu. Jadi kita harus membagi cost dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu ke depan ini dampak dari COVID ini sampai berapa lama, kan kita belum bisa memprediksi gitu ya. Kemarin disampaikan Pak siapa itu yang narasumber juga, itu kan bisa jadi sampai 6 bulan atau bahkan lebih gitu, itu sampai recovery gitu. Nah, artinya bahwa ini nggak bisa kita prediksi Pak. Sedangkan kalau di dunia pendidikan, kalau di bimbel kan kita terkait dengan kebijakan pemerintah gitu kan, bahwa sekolah saja sudah dirumahkan, ibaratnya begitu. Nah, ini bagaimana terkait dengan hal ini Pak Budi ya, artinya keputusan apa yang harus kita ambil langkah-langkah, karena kan kita juga nggak mungkin nggak mungkin untuk terus mengcover cost ya. Ini sudah kita 50% kan karyawan gitu ya, untuk penggajian gitu. Nah itu dari sisi itu kami ingin tahu saran dari Pak Budi Isman seperti apa. Kemudian yang ketiga Pak Budi itu adalah kebetulan lagi pada awal Maret kemarin sebelum ada marak Miss Corona ini gitu ya, kami juga sedang merilis atau rencana melonsing bisnis baru homeschooling. Jadi kebetulan kami dan partner kami itu ada rencana dan ini sudah siap. Jadi kita sudah prepare semuanya, gedung segala macam itu ya, itu homeschooling di Jogja. Nah, itu udah ini mau kita launching di awal Maret itu gitu. Jadi ini sudah sudah bergerak gitu. Nah, akhirnya yang kami lakukan sekarang karena udah kepalang basah gitu ya Pak, kita sudah investasi dan sebagainya, kita lakukan dengan medsos, jadi pendaftaran online seperti itu dan sebagainya. Karena kami tetap optimis kalau homeschooling ini kan tidak memandang masa, itu istilahnya begitulah ya. Jadi ini kan kemudian juga belajar di rumah, ada merdeka belajar dan sebagainya. Nah itu Pak Budi, sehingga dua sisi kasus yang mungkin berbeda gitu ya, dari bimbel dan yang rencana memang kita mau lagi launching ini untuk unit bisnis baru ini gitu ya, dan ini sudah jalan nih Pak Budi, sehingga memang ini apa yang sebaiknya kami lakukan ya untuk dengan kondisi yang COVID-19 ini gitu Pak Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wiwi dari Jogja, kota rumah kedua saya karena dulu hampir 5 tahun lebih saya bolak-balik situ tinggalnya di sana. Oke. Anyway, bisnis education jangka panjang adalah bisnis yang sangat bagus dan akan saya rasa education atau pendidikan itu akan tetap ada. Pertanyaannya adalah sekarang bisnis model edukasi yang seperti apa yang akan menjadi masa depan bisnis education? Kan itu pertanyaannya. Ya. Nah, salah satu yang kemungkinan besar kalau melihat dari trennya sekarang yang dipercepat oleh krisis ini itu adalah yang namanya online education, virtual education, ya, homeschooling dan segala macamnya. Jadi ini tren ini sebetulnya sudah berjalan dari dulu, tapi sekarang ini kayaknya tuh orang disadari lebih cepat masalah-masalah ini karena adanya krisis yang seperti ini. Jadi kalau kita masih punya bisnis yang offline, yang education biasa, saya yakin itu masih tetap akan ada, gitu ya. Tetapi sama kayak misalnya store, mall atau toko yang offline itu, saya rasa itu tidak akan mati, ya. Itu tidak akan mati. Tapi
bagaimana kita membuat bisnis model yang bisa mengkombinasikan antara yang online, virtual dengan offline itu, mungkin itu adalah future-nya ke depan. Itu salah satunya. Ya. Teknologi akan bermain sangat penting di sini. Jadi menurut saya, kita kalau memang kita punya investasi dan punya kemampuan, mulai memikirkan investasi di teknologi education-nya, gitu ya. Bagaimana, kalaupun kita masih ada offline-nya, tapi bagaimana mengkombinasikan. Bimbel akan sangat menarik tentunya. Tapi sekarang kalau Anda lihat ruang guru, ya, ruang guru itu dari cuman bimbel biasa online, ya, tapi sekarang sudah berhasil menarik investor itu kalau nggak salah itu sekitar 270 juta dolar yang masuk. Dia sudah berkembang dan mereka ekspansi ke Vietnam, ke segala macam. Ruang guru gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena mereka sudah melihat bahwa trennya ke depan itu teknologi ini akan berperan penting. Nah, jadi kalaupun akan ada nantinya offline-nya gitu ya, tapi alangkah baiknya sudah mulai memikirkan apakah itu untuk sekolah yang biasa, yang formal, bagaimana mengkombinasikan offline dan online, bimbel juga seperti itu, kemudian homeschooling. Nah, pertanyaannya adalah, saya yakin pemerintah ini tidak akan men-stop orang sekolah, tapi mereka men-stop orang pergi ke sekolah, di mana sekolah seperti biasa. Jadi ada kemungkinan besar ya yang namanya tadi itu sekolah offline itu dipaksa sekarang ini harus punya ya online gitu. Ya, karena mungkin situasi di mana malahan prediksi saya kemarin tadi saya malah baca di news yang di Amerika dan research di Eropa, mereka malah memperkirakan bahwa keinginan dari banyak negara-negara itu 2 tahun ini mereka pengennya tuh orang tidak sekolah di offline. Nah, saya nggak tahu apakah itu akan seperti ini di Indonesia atau tidak. Ini pertanyaan. Tapi bukan berarti misalnya kampus itu tidak ada, tapi kampus itu akan kosong mungkin. Karena masalah virus ini sendiri nggak pernah kita tahu gitu. Sedangkan sekarang di Cina aja yang katanya sudah mulai sehat, sudah ada gelombang keduanya malah kan sekarang ini. Jadi kalau udah gelombang kedua bolak-balik aja nanti mutar siklusnya nggak pernah selesai. Nah bayangkan itu. Jadi masih banyak orang yang takut sekarang ini sampai betul-betul yakin bahwa virus ini pertama vaksinnya mungkin sudah ada, mungkin juga ada segala macam. Itu mungkin. Jadi ujung-ujungnya adalah teknologi online virtual itu harus dimasukkan dari bagian dari strateginya bisnisnya Mbak Wiwit. Apakah itu sekolah formal, apakah bimbel atau homeschooling. Itu dulu ya. Ya, terima kasih Pak Budi Isman atas masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik Mbak Wiwit, saya sharing sedikit aja. Karena sebelum COVID ini memang rame MOOC ya, MOOC yang dilakukan banyak sekali dari universitas-universitas di luar negeri dan mereka dapat sertifikat. Kayak anak saya juga homeschooling, MOFA ambil sertifikasi dari Virginia Pak Budi, jadi nggak perlu ke sana, tapi kita cukup dari Indonesia saja dan itu sudah dilakukan. Oke, selanjutnya ada 3 terakhir Pak Budi, pertanyaan 3 terakhir. Yang pertama Mas Rodi. Mas Rodi, silakan Mas Rodi. Saya sudah buka ya. Mas Rodi, silakan. Salam kenal Pak Budi. Salam. Suaranya kecil Mas Rodi, boleh digedein dikit suaranya. Oke. Ya. Pak Budi, salam kenal. Saya Rodi dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya. Ayahanda Kesami, Mbak Dia, terima kasih. Saat ini tuh saya itu ada 2 bisnis. Pertama itu tailor dan konveksi dan kuliner. Kalau konveksi kita move ke ada macam-macam yang kita bikin lah. Kalau tailor mungkin agak slow, walaupun sebenarnya udah masa-masanya kita panen kan lebaran kan. Tapi ini terus. Nah, yang saya tanyakan ini sekarang saya berada di klinik kuliner Pak Budi. Saya spesifik di Sate Padang, kita Mudo. Sebenarnya kita Mudo, Sate Padang. Jadi kita Mas Rodi, maaf, suaranya kecil, mic-nya bisa dideketin nggak mic-nya ke? Halo, sudah? Mic-nya dideketin.
Oke. Pak Budi bisa dengar Mas Rodi? Bisa. Oke, silakan. Walaupun kecil bisa saya. Jadi begini, Pak Budi. Jadi saya sudah punya 3 gerai, kita muda itu sudah punya 3 gerai, 2 di Pangkal Pinang dan 1 di Bengkulu. Tepatnya di Bengkulu Selatan. Nah, yang kalau sekarang ini kan posisi kuliner sate Padang ini kan posisinya di tengah. Dibilang makanan berat tidak, makanannya tidak. Jadi bukan pilihan dirinya. Harganya mahal gitu kan. Karena harganya di pasaran di 20-an ke atas sampai 30 gitu kan. Nah, tapi saya terus terang saya tidak menyerah kan. Saya udah ngeluarin banyak peluru ini kan untuk bertahan di tengah sulit ini. Sampai saya tidak memutuskan untuk mempecat semua karyawan saya kan. Saya tetap optimis. Beberapa hari terakhir ini saya launching beberapa menu produk tanpa membuat proses baru, produk baru tidak, tapi bagaimana mengcombine produk itu menjadi sebuah menu baru dengan harga yang hemat, tapi ada finishingnya bagus. Terus saya juga launching itu bumbu sate padang dalam kemasan, jadi sekarang kita bisa pakai sate padang di mana aja, siapa saja bisa. Itu sudah launching juga, dan harga bagus. Nah, dengan upaya seperti itu yang saya lakukan itu kenaikannya itu sangat sedikit sekali, gitu. belum terlalu mengembirakan gitu. Tapi kalau orang bilang bertahan, saya bilang saya nggak bertahan, nggak ada tumbuh sedikit di tengah pandemi kan, walaupun produk saya itu tidak populer gitu. Nah, kalau menurut Pak Budi, strategi apa sih yang harus saya lakukan lagi gitu, kan? Biar ini lebih masuk lagi. Terus terang saya di Pangkal Pinang ini 2 tahun untuk mengedukasi konsumen saya, oh ini sate Padang itu seperti ini loh. Untuk menyadarkan mereka bahwa sate Padang itu enak loh gitu. Nah, itu saya butuh lebih 2 tahun dengan Pak. Di tahun keempat ini kita bisa diterima oleh pasar mesin. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, menurut pandangan Pak Budi, apakah kuliner seperti sate Padang ini di pasar nasional itu sangat bisa diterima atau bagaimana? Karena saya sudah punya pengalaman 2 tahun, saya sudah pernah buka 3 cabang, 2 di Jakarta dan 1 di Batam. Tapi itu karena saya nggak punya ilmu, jadi itu konyol, akhirnya saya tutup kan. Tapi responnya bagus itu. Nah, pertanyaan saya itu, Pak Budi, kalau menurut analisa Pak Budi yang selama ini pengalaman saya banget, potensi sate Padang di nasional itu seperti apa? Karena terus terang pasca pandemi ini saya pengen launching di Jakarta dan Batam kembali gitu. Karena kita udah prepare gitu. Nah, agar lebih meyakinkan, nah, kira-kira saya butuh support lah dari Pak Budi kan. Karena kelasnya saya belum ikuti, saya pengen ikutin. Baik, ucapnya mungkin Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Rodi, makasih. Pangkal Pinang, ada Bengkulu, jauh-jauh amat ya. Gimana cara ngontrolnya itu yang ragu saya. Oke, anyway. Jadi pertama apa yang sudah dilakukan oleh Rodi, ini kita cerita bisnis yang kalau konveksi ya sudah mungkin masih bisa survive, mungkin sedikit merubah produknya sementara ini, entah itu ke masker, entah itu ke APD ya, dan segala macam. Tapi toh tetap aja orang juga butuh sandang pangan ya, dan juga baju dan segala macamnya tetap ada. Cuman memang mainannya sekarang ini mungkin teknologi sudah harus mulai dipakai gitu ya. Suka nggak suka, yang offline itu sekarang ini sementara ini tentunya agak kesulitan dalam situasi seperti ini. Tapi saya nggak tahu di daerah-daerah tertentu yang sudah pasti seperti kota-kota besar seperti Jakarta, ya Surabaya, Bandung itu memang lebih sulit. Tapi saya lihat juga ada beberapa teman yang main di fashion ya. Saya kemarin coaching juga sama mereka, mentoring ya. Mereka kebetulan cukup bagus sih mereka di kota-kota yang kecil, yang kebetulan mungkin nggak terlalu banyak pengaruh, maksudnya pengaruh situasi ini, pasarnya masih ada, orang masih jalan di mana-mana gitu ya. Jadi walaupun turun dibandingkan tahun lalu, tetapi tidak separah mungkin di kota-kota yang besar ya. Itu satu. Lalu soal sate Padang, kalau ditanya bisakah sate Padang itu go nasional atau go internasional? Menurut saya sih bisa. Apa aja juga bisa. Tapi masalahnya kan bagaimana kita mengedukasi, kan itu persoalannya, kan itu ya. Karena ujung-ujungnya ini kan masalah selera orang dan bagaimana mengedukasi. Coba bayangkan Indonesia ini punya sebetulnya ribuan kuliner yang enak-enak. Tapi di dunia nggak banyak orang yang kenal masakan Indonesia. Tapi coba kemana-mana pasti ada masakan Thailand. Kemana-mana ada makanan Jepang. Kemana-mana ada makanan Korea. Kenapa? Karena mereka mengedukasi. Mengedukasinya di mana? Kadang-kadang nggak perlu banyak yang diedukasi. Cukup satu aja. Kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya
kita mengedukasi soalnya ya makanan itu menjadi PR. Saya mungkin tentu tidak bisa punya solusi sekarang ini, tetapi intinya adalah kalau ditanya bisa. Ditanya perlukah peran pemerintah? Perlu sebetulnya. Malahan kan kemarin itu Backcraft sebetulnya sudah berpikir bahwa mereka harus menjual Indonesia ini lewat soto katanya ya, karena soto itu ada di mana-mana dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Padahal yang paling populer di CNN itu katanya adalah rendang misalnya ya, misalnya. Tapi soto ada di mana-mana. Tapi sate kenapa tidak? Ya, Indonesia itu sebetulnya terkenal salah satunya selain dari nasi goreng ya. Kalau Indonesia itu yang diingat orang tuh nasi goreng satu ya. Salah satunya lagi adalah sate. Ya, jadi kalau begitu pertanyaannya adalah kenapa nggak sate Padang termasuk di dalam sate kategorinya kan itu. Tapi karena orang belum berarti edukasi itu satu. Lalu yang kedua, situasi yang seperti ini menurut saya adalah situasi yang Anda harus betul-betul review. Di dalam 7 prioritas bisnis dalam masa krisis ini, video saya maupun yang saya sampaikan di dalam feed Instagram saya, bahwa salah satu yang perlu kita lakukan selain dari tadi itu review kategori kita, apakah positif atau negatif, selamatkan revenue atau omset Anda. Lalu yang ketiga adalah cost yang tidak perlu dipotong, fixed cost bisa akan jadikan variable kalau nggak bisa dikurangi, kemudian tunda investasi ya. Kalau tidak hilangkan investasi, tunda dulu investasi. Lihat situasinya. Nah, kalau betul-betul Anda ingin masuk ke Jakarta, kayaknya Jakarta pindah itu sebetulnya ya. Tapi banyak orang yang malah mati karena mencoba masuk ke kolam yang banyak hiunya, ikan-ikan paus dan segala macam arwana kelihatannya, tapi gagal. Kenapa? Karena saingannya juga akan banyak. Pasar yang besar, saingannya banyak. Saya lebih suka mungkin Rodi melihat potensi-potensi untuk mengembangkan di daerah-daerah di sekitar yang kita kuasai dulu gitu. Dan bangun image-nya dulu ya, sehingga dia menjadi sebuah sate yang terkenal. Saya ingat apa yang dilakukan oleh Mas Subiakto ya terhadap sate Marangi misalnya ya di Purwakarta. Itu salah satu cara kita bagaimana mengajak orang memperkenalkan sesuatu yang nggak dikenal orang. Sate Marangi itu nggak kenal, saya nggak pernah tahu itu dulunya kalau nggak mulai dikenalkan. Tapi sekarang di mana-mana ada sate Marangi. Di hotel pun Anda pergi, hotel bintang 5 ada sate Marangi ya kan itu ya. Nah, bagaimana supaya itu seperti itu? Nah, kalau itu bisa dan asosiasi dari sate Padang yang enak itu adalah satenya Anda, sate apa namanya? Ajo atau apa tadi? Oke, jadi itu harus dibangun dulu itu, dan bangunnya lebih suka saya karena kita menguasai Medan di sana, bangun itu. Kalau Anda sudah paling terkenal, paling enak ya, kalau setiap orang Pangkal Pinang harus pergi ke sate itu kemana-mana. Setelah itu Anda pasti bisa membawa itu kemana-mana. Menurut saya sih itu dulu ya, Mas Rodi ya. Oke, terima kasih. Iya, padahal rendang sudah menjadi makanan terfavorit kata CNN ya Pak ya, seluruh dunia itu rendang. Tapi masih aja belum bisa keluar. Kemarin saya juga sampaikan pada saat ketemu sama kedutaan Taiwan, ini harusnya rendang bisa disosialisasikan di Taiwan. Iya, itulah. Oke. Pak Budi masih ada 2 pertanyaan Pak Budi. Oke, no problem bagi saya. Iya, terima kasih Pak Budi. Oke, kita buka untuk Mr. Dahsyat, ini namanya saya kurang. Mr. Dahsyat, silakan, saya sudah buka, silakan pertanyaannya. Mr. Dahsyat, saya sudah buka mic-nya, silakan. Kalau nggak ada, kita ke Mas Erwin dulu kalau gitu, Mas Erwin. Jadi nggak raise hand, jadi saya mesti nyari namanya nih buat dibuka. Mas Erwin Esther. Mas Erwin Sugiono tadi ya. Oke. Ya, silakan Mas Erwin Sugiono, saya sudah buka mic-nya. Pertanyaannya. Makasih Bu Dia. Pak Budi, terima kasih atas sharing-nya Pak, luar biasa.
Makasih, Mas Saya Erwin. tadi saya sedikit ingin menanyakan Pak, kebetulan tadi senior saya banyak bagaimana bertanya dalam mengambil sebuah keputusan yang sulit ya pada posisi mereka sebagai owner. Ya. Nah, kebetulan saya sebagai marketing nih Pak, hari-harinya gitu. Ya. Dengan kondisi oil and gas juga sedikit tiarap, kemudian ditambah COVID-19, kira-kira ada kiat nggak khusus Pak buat marketing agar bisa tetap survive dalam kondisi ini gitu Pak? Kira-kira apa yang perlu dilakukan sebagai seorang marketing? Karena marketing punya tanggung jawab moral juga terhadap perusahaan. Ya. Seperti itu kira-kira Pak Budi. Terima kasih. Bisnisnya apa, Mas? Oil and gas industry Pak. Oil and gas ya. Oil and gas itu di industri hulunya atau di hilirnya? Di hulunya. Jadi yang dijual itu apa? Kebetulan kita produknya Slickline Pak. Ada well testing unit, Slickline, dan beberapa lah services seperti itu. Berarti Pak. B2B ya? B2B, betul. Bukan ke konsumen ya? Oke. Bukan B2C, ya. B2B, oke. Ini pertanyaannya, kadang-kadang banyak sekali orang tanya saya, kayak saya ini tahu semua jawabannya gitu ya. Padahal saya juga kagak ngerti jawabannya apa gitu ya. Tapi logiknya, ya. Jadi artinya saya nggak akan bisa tentunya memberikan jawaban semuanya. Tapi yang bisa saya berikan mungkin logik-logiknya kita berpikir, sehingga mudah-mudahan teman-teman nantinya dengan logik-logik ini bisa mendalami sendiri ya dengan persoalan-persoalan yang ada, sehingga bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, itulah fungsinya saya sebagai coach maupun mentornya gitu ya. Oke. Jadi pertama adalah tentunya kita melihat kategori tadi itu ya. Kategorinya oil and gas, B2B. Misalnya kita menjual instrumen. Ya, kebetulan saya 8 tahun kerja di perusahaan minyak ya. Saya pernah kerja di Exxon Mobil di Amerika dulunya ya. Kemudian juga saya pernah bekerja di Shell ya, perusahaan Belanda ya, dan juga baik di upstream, di downstream maupun di kantor pusatnya mereka. Oke. Jadi dalam situasi yang seperti ini, B2B itu tentunya kalau ditanya kebutuhannya pasti ada, kan itu ya. Cuma pertanyaannya adalah kebutuhan itu diperlukan atau tidak, menjadi sebuah prioritas atau tidak. Jadi kalau yang namanya strategic selling dan marketing, jadi saya nggak tahu Anda ini di marketingnya atau di salesnya ya. Karena bagi saya marketing dan sales itu berbeda gitu ya. Sales itu betul-betul Anda yang pergi ya, Anda menjadi account-nya ya, pergi ke kantornya, pergi ke bisnis ini dan mempresentasikan mungkin instrumennya ya, melakukan negosiasi, itu lebih ke sales-nya. Sedangkan marketing menjadi sedikit berbeda. Mungkin di situ ada unsur brandingnya, mungkin ada unsur strateginya dan segala macam. Jadi kalau saya berasumsi ini adalah Anda bagian salesnya, mungkin ya, tapi saya nggak tahu ini, makanya saya berasumsi dulu gitu ya. Ini salesnya atau di marketingnya sebetulnya? Jadi kadang-kadang orang ini saya bingung sendiri. Marketingnya gitu. Pak. Marketingnya ya, jadi bukan sellingnya ya? Bukan. Jadi ada orang salesnya ya? Ya. Oke. Jadi kalau begitu berarti Anda yang harus membantu ya. Kalau bagi saya itu marketing itu lebih ke demand creation-nya. Atau bagaimana kita menciptakan demand yang bisa difulfill atau diambil dan dirangkum oleh orang salesnya Anda. Kan gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah tentunya Anda harus petakan sekarang ini. Ya, siapa sih sebetulnya misalnya institusi atau bisnis-bisnis yang Anda targetkan sekarang ya. Itu satu ya. Apakah mereka dalam situasi sekarang masih membutuhkan produk-produk yang sama atau tidak? Itu satu. Yang jadi artinya Anda harus review nih dari sisi produk strategi Anda, apakah produk-produk yang ada sekarang ini masih mungkin nggak untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kalau masih ada, apa yang akan menyebabkan orang akan tetap membeli daripada kita? Apakah itu soal pricing-nya? Apakah itu karena misalnya terms of payment-nya? Apakah itu karena service-nya kita? Apa yang kita pahami, makanya knowing your customers, knowing your business itu tadi yang kita cerita, itu penting banget gitu. Dari sisi mereka, kenapa sih mereka sebetulnya masih mau ngambil dari kita? Apa kelebihan kita yang berbeda dengan bisnis yang lain? Jadi itu dulu dari sisi produknya. Nah yang kedua, mungkin dalam situasi seperti ini,
mungkin ada hal-hal yang mungkin Anda harus mencari produk yang baru yang bisa membantu mereka, misalnya dalam hal problem yang timbul akibat dari krisis ini. Jadi misalnya, saya nggak tahu lah ya, misalnya dalam situasi seperti ini, pasti semua orang pengen efisien, pengen ya cut cost. Misalnya, kalau Anda punya instrumen, misalnya, ini saya nggak tahu ya, yang bisa misalnya membuat misalnya bisnisnya mereka ya dan segala macam menjadi efisien ya, dengan cost yang lebih murah atau prosesnya mesin mungkin barangnya mahal tapi bisa menunjuk. Jadi contohnya apa? Kemarin itu saya dengan kalau nggak salah saya dengan ada satu startup yang datang ke kami dan ke saya, waktu itu saya masih dan dia mau mencoba memberikan ya gratis solar panel ya untuk pabrik-pabriknya Agrinesia ya, punyanya Mas Angga sama Mbak Rizka ya, karena kita punya pabrik 3 ya dan cukup besar-besar ya, 1 hektar, ada yang 2 hektar dan segala macam. Nah mereka bisa meyakinkan saya waktu itu mengatakan bahwa kalau misalnya membeli produknya mereka gitu ya, maka bisa ada penghematan misalnya kalau nggak salah 30%. Kemudian kita tidak perlu mengeluarkan modal malahan untuk memasang panel-panelnya itu. Tetapi hasil dari listrik yang dihasilkan itu, kalau ada ekstranya, maka itu milik mereka yang mereka bisa jual itu PPLN. Itu satu lagi misalnya. Jadi mereka bisa meyakinkan saya dengan tanpa investasi gitu ya, tapi mereka bisa pertama dapat penghematan 30%, tapi sekaligus dari mana untungnya mereka? Mereka bisa menjual listrik yang dipinjamkan atap-atapnya pabrik itu untuk itu. Itu contoh salah satu, maksud saya tidak harus mengatakan seperti itu, tapi intinya adalah apa persoalan yang paling prioritas karena krisis ini jangka pendek. Kalau kita punya sesuatu yang bisa mungkin membantu mereka, apapun itu, ya makanya saya nggak kenal lebih dalam tentunya bisnis Anda, mungkin itu adalah peluang produk-produk yang baru di luar dari produk yang ada. Jadi itu logiknya tadi itu ya. Kemudian yang ketiga tentunya kalau memang sudah tidak ada lagi kesempatan itu, kalau tim Anda masih ada, mungkin harus dicari peluang tentunya untuk bersama-sama dengan tim untuk membangun sesuatu yang baru. Nah, contohnya saja di luar negeri itu ya apa ya namanya? Pabrik-pabrik mobil, General Motor ya, apalagi itu pabrik Apple atau apa saya nggak ingat ya. Sekarang dirubah fungsinya menjadi pabrik ventilator. Apa namanya? Ventilator ya untuk orang kasih ini ya. Jadi pabrik yang daripada nggak jalan jual buat mobil sekarang ini misalnya, sekarang mereka buatkan itu walaupun mereka tahu ini untuk sementara gitu. Jadi mereka bekerja sama dengan GE, bekerja sama itu ya membuat sebuah produk baru ya. Ya kalau Anda hanya sebagai trading company mungkin lebih gampang karena mungkin Anda tinggal mencari produk apa yang mungkin dibutuhkan short term untuk institusi yang sudah ada sekarang. Plus mungkin institusi yang baru yang selama ini nggak pernah Anda lakukan ya. Jadi mungkin itu dari sisi strategiknya, mungkin pemikirannya itu dari sisi marketing untuk saat ini short term-nya itu. Itu dulu ya, Mbak Diah ya. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih Mas Erwin. Baik Pak Budi Isman, terima kasih banyak. Teman-teman semua, pasti sudah sangat banyak sekali tadi hal-hal yang sudah bisa kita pelajari dari pertemuan kita malam ini bersama Pak Budi Isman. Untuk itu saya selaku moderator juga mohon maaf kalau ada tadi salah-salah kata. Kemudian Pak Budi Isman terima kasih banyak sudah bergabung. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti boleh kita tampung kemudian hari. Boleh. Oke, ya. Sebelum Pak. Kalau itu Mbak Dia, kalau misalnya boleh saya sedikit ini bukan promo atau apa, tapi misalnya Anda mau lebih tahu lebih dalam, lihat aja di YouTube saya ada ya, ada Budi Isman Official. Di situ sudah ada video yang soal 7 prioritas ya bisnis dalam masa krisis, ada leadership in crisis. Kemudian juga ada mengenai perubahan behavior dari konsumen yang mungkin perlu kita pertimbangkan gitu ya. Jadi kalau mau
kan daripada tanya jawab begini, tonton aja tuh dulu. Nah, kalau masih ada lagi pertanyaannya, monggo gitu ya. Oke. Jadi di Budi Isman Official di YouTube. Memang saya amati juga Pak Budi lagi rajin-rajin ya nih sekarang. Ya. Habis susah ketemu, jadi mending saya ngomong aja di situ. Gitu. Ya, betul Pak. Iya, betul. Skill baru katanya ya. Iya. Oke. Pak Budi, sebentar jangan kemana-mana Pak Budi, karena setelah ini kita akan foto bersama dulu Pak Budi. Oke. Tapi sebelumnya ada pertanyaan untuk Coach Dr. Fahmi. Ada satu pertanyaan dari Mas Fiton. Coach Fahmi sudah siap di ujung sana? Coach Fahmi. Coach Dr. Fahmi, silahkan. Oke, Mas Fiton, boleh pertanyaannya? Halo, sudah nyambung? Iya. Kecil suaranya, boleh digedein dikit. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan. Terima kasih Bunda Dia sudah dikasih kesempatan. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Pak Budi Isman. Saya juga likers akunnya Pak Budi di channel YouTube-nya. Terima kasih. Ya, ini ada satu pertanyaan buat Coach Fahmi. Ini kayaknya kami pribadi dari Indonesia Rata, kalau bulan-bulan pertama mungkin masih oke, sekarang sudah kayaknya ngefek. Karena benar dolar naik, cuman memang salah satu lini marketing kita yang ke luar negeri, kayak ke Iran, kayak ke Afrika, itu nggak ada yang sanggup kirim. Itu. Kira-kira ini kita lagi bersiap-siap pivot ya. Coach Fahmi, saya tahu betul bahwa beliau ini salah satu yang mendrive kami pribadi untuk harus bisa pivot. Nah, kira-kira dari kami Indonesia Rata yang domainnya itu online dan dunia digital marketing, ide-ide apa yang kira-kira bisa kami eksekusi? Mungkin ada teman-teman komunitas GBC atau apapun itu dari seluruh Indonesia yang mungkin butuh backup marketing online-nya atau bagaimana dalam rangka strategi pivot ini. Begitu, terima kasih Bu Dia. Pertanyaan buat Gurunda Coach Dr. Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Fahmi. Halo. Pak Budi, mohon maaf ya, karena memang koordinasi lewat online ini. Ya, nggak apa-apa. Kurang sinkron. Coach Fahmi, silahkan Coach Fahmi. Ada pertanyaan dari Mas Fiton. Maka yang pertama sekali yang saya ambil adalah teman-teman, Coach Fahmi adalah co-host, jadi memang bisa langsung di-unmute sendiri ya. Sebentar menunggu Coach Dr. Fahmi sebentar. Mungkin ada kendala teknis di Malang. Beliau sebagai co-host sehingga beliau bisa unmute sendiri, kan dari saya nggak bisa juga nih. Saya unmute nggak bisa dari sini, jadi harus dari beliau sendiri. Sebentar.
Mas Salim, Mas Salim. Ya, masih saya hubungi beliau. Ya. Saya juga sudah coba hubungi tapi belum bisa. Siap Bunda, nanti mungkin saya tak japri beliau saja, enggak apa-apa. Oke, kalau begitu. Siap. Nggih. Kang Mohan sudah siap ya, Kang Mohan? Kang Mohan. Kang Mohan. Kang Mohan, oke. Kang Mohan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kita foto bersama dulu, Kang Mohan, sebelum teman-teman banyak yang harus sudah bobok. Boleh, boleh. Oke. Kita foto, saya juga mungkin mengucapkan terima kasih juga. Khawatir yang lain sudah pada live. Kepada Pak Budi Isman, tentunya hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Bagaimana kita mengeksekusi, karena rencana hanya tinggal rencana tentunya, keyakinan tentu hanya tinggal keyakinan, tanpa eksekusi yang clear, tanpa eksekusi yang nyata. Dan hari ini kita belajar bagaimana 3 pilar bagaimana mengeksekusi, dan kita juga belajar bagaimana ada 7 langkah bagaimana kita akan melakukan eksekusi, dan semoga hari ini juga menginspirasi kepada seluruh alumni juga. Dan atas nama seluruh alumni, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, dan juga diingatkan kepada seluruh alumni bahwa hari ini dan kepada semua juga yang hadir, tentunya kita menghadapi 2 krisis. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan. Yang pertama adalah krisis pandemi, di mana solusinya adalah angkanya harus segera turun. Artinya kalau angkanya terus tren naik, ini artinya kita akan makin lama nih PSBB dan lain sebagainya. Sehingga mari kita bahu-membahu, kita membantu agar trennya tidak selalu naik, tapi kita coba turun. Kemudian yang kedua dari krisis ekonomi, hari ini pun kita sudah mendapatkan ilmu juga. Jadi selamat mengeksekusi, selamat merealisasikan rencana-rencana, selamat memperbaiki diri, selamat memperbaiki organisasi. Seperti itu. Itu sudah ada Ayahanda mungkin? Ya, ya. Ada Ayahanda. Ya. Ya. Coach Fahmi. Halo. Ya, Coach Fahmi. Ya, saya sudah pencet-pencet 1000 kali belum bisa. Tadi ada pertanyaan dari Mas Viton untuk Coach Fahmi. Ya. Pertanyaannya sulit, Pak Budi yang jawab. Ya, nggak ingat lagi malah salah soal kok ekspor itu. Ya, saya akan coba jawab. Satu pertanyaan untuk Chef. Mas Salim, tolong ditampilkan jawabannya. Ya, jadi prinsipnya kita kerangkanya ada di tengah itu. Jadi emergency measures. Jadi semua tindakan kita adalah tindakan kedaruratan. Ya, semua tindakan kedaruratan. Nah, yang berpangkal pada lima hal: amankan pangan, amankan rekan, amankan papan, amankan income, dan amankan iman. Jadi dalam situasi seperti ini harus tetap yakin. Nah, arah tindakannya ada di bawah itu. Stretching possibilities sama shifting core competence. Nah, hasilnya adalah market continuum. Nah, berarti sekarang kamu menuju market setelah yang biasa kamu kerjakan itu apa? Dan produk continuum. Produk berikutnya yang kira-kira dekat dengan produkmu itu apa? Partnermu itu bisa disuruh untuk melakukan apa, atau cari partner yang dekat dengan kebutuhanmu hari ini. Nah, itu kira-kira jawabannya. Jadi kita bisa katakan COVID ini selesai besok. Kita yang menentukan. Jadi besok selesai COVID ini. Kalau kita bisa besok selesai, hidup kita normal lagi karena kita hidup dalam new normal. Seluruh tindakannya adalah tindakan yang darurat.
panduannya ngikuti apa yang sudah disampaikan Pak Budi Satya Isman. Terima kasih luar biasa Pak Budi. Itu jawaban saya, Piton. Thank you, Pak. Siap, Bos. Cukup Mbak Dia. Baik, karena semua teman-teman sudah terjawab semua pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Budi, terima kasih Coach Dr. Fahmi. Silaturahmi malam ini semakin menguatkan kita untuk terus bergerak maju, untuk terus tidak merubah cita-cita yang sudah ada, tapi memperbaiki caranya. Ya. Jadi tidak perlu merubah cita-cita teman-teman, tapi kita tinggal perbaiki cara mencapainya saja. Terima kasih, demikian kami tutup pertemuan malam ini. Sampai jumpa besok malam. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih, sama-sama.